Kau. Lu, Chen. Kau minta dihajar lagi, ya? Hah? Kau benar-benar minta dihajar lagi, ya? Kontrak Chu Yueyao masih ada di tanganku. Kinerja penjualannya belakangan ini buruk, kan? Apa kau bahkan sudah tak punya cukup uang untuk belanja sayur? Hah? Kalau berani hadapi aku, apa gunanya menyulitkan putriku? Mau jadi pahlawan di sini? Hadapi kau? Memangnya kau siapa? Brengsek, aku tak mau meladenimu. Ohuk. Apa aku mengizinkanmu pergi? Asal kau tahu, perusahaan ini milik cabang pertama. Kalian cabang kedua, Enya sana. Cuy. Hanya untukku. Siapa itu? Bagus? Apanya yang bagus? Dia bahkan tak berani menghadapi musuh. Bagaimana bisa memimpin Xuanmen kelak? Kau tahu apa? Video, ini namanya waspada dan cerdik. Xuanmen saat ini justru butuh orang seperti Tuan Muda. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Bajingan, awas kau! Kalau tertangkap, ku habisi kau. Hormat kami, Tuan Muda. Mohon kembali untuk mewarisi Xuanmen. Kalian salah orang. Ketua Xuan telah dibunuh. Beliau sudah tiada. Dia sudah mati baru kalian mencariku? Dulu demi seorang wanita, dia tega menelantarkan anak istrinya. Itu karma yang pantas untuknya. Tuan Muda, kejadian dulu itu hanya kesalahpahaman. Sudahlah, tak perlu jelaskan lagi. Asal kau tahu, aku tak tertarik mewarisi Xuanmen. Aku mau menjemput Yueyao pulang kerja. Jangan cari aku lagi. Tuan Muda. Tuan Muda. Hiat. Xuan Dingtian, kau bersikeras tak mau tunduk padaku. Galuo, wanita keji. Kau membunuh ketua Xuan dan merebut kekuasaan. Lalu ingin aku akuimu sebagai ketua. Mimpi saja kau. Suatu hari pewaris sah akan kembali membersihkan Xuanmen. Ayo pergi. Ketua Aula 8. Hamba, siap. Aku curiga ketua Xuan mewariskan kunci Xuantian pada Lu Chen. Kari dan bawa benda itu padaku. Baik, tapi hamba tak tahu kunci Xuantian itu seperti apa bentuknya. Aku pun belum pernah melihatnya. Kabarnya hanya berupa batu berbentuk bulat. Penawar racun untuk bulan ini bisa kuberikan lebih awal. Lu Chen ada di keluarga Chu di kota Yancheng. Ilusimu cocok untuk menguak rahasia itu. Setelah berhasil, bunuh dia. Bawahan mengerti. Lu Chen, serahkan kunci Xuantian. Bos, aku sungguh tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Serahkan kunci Xuantian, atau kau akan kami lempar ke laut. Biar jadi umpan ikan. Jangan! Aku tahu. Turunkan aku dulu, aku akan berikan padamu. Bukankah itu cuma batu giok jelek? Aku harus buru-buru pulang untuk masak. Yueyao? Sayangku. Selamat ulang tahun. Hei, lepaskan dia. Lepaskan dia. Mereka adalah orang-orang Xuanmen. Kamu Tuan Muda Xuanmen. Cepat gunakan kunci Xuantian untuk perintah mereka. Keluarga Chu tak bisa bayar rentenir, jadi istrimu dijual kepada kami. Serahkan kunci. Xuantian. Kunci Xuantian? Aku tak tahu apa itu kunci Xuantian. Yueyao. Dokter, selamatkan ibuku. Kumohon, berapapun biayanya, aku rela bayar, kumohon. Dokter, Chenner, ibu. Dokter, kecuali ada obat dewa dari harta rahasia Xuanmen. Kalau tidak, ibumu takkan selamat malam ini. Selamatkan ibu. Kau baik-baik saja? Cepat, keluarkan kunci Xuantian, bukalah Xuanmen. Tapi aku tak punya kunci Xuantian. Siapa kau? Sepertinya kau memang tidak tahu di mana kunci Xuantian berada. Kalian ini sakit jiwa ya? Aku sama sekali tak tertarik dengan Xuanmen kalian. Jangan bunuh aku. They had work. Ini. Kau boleh pergi. Ya. Is 19. Ketua Aula, kau pergilah geledah rumahnya. Siap laksanakan. Tempat rongsokan apa ini?
Tidak ada sinyal. Ini. Ah, siapa kau? Ah, tunggu. Kau mencari Xuan Tianyao. Ah, aduh. Tuan muda, tuan muda, tuan muda. Katakan, hentikan. Tuan muda, Anda baik-baik saja? Tetua Ling, aku belum mati. Antunglah hamba membawa Xuandan. Anda hampir tewas di tangan pengkhianat Galuo. Berkat Xuandan, Galuo telah berkhianat. Saya harap Tuan Muda merebut kembali Xuanmen dan membalaskan dendam Ketua Xuan. Balas dendam apa? Tuan Muda, saya tahu Anda menyimpan dendam di hati. Tapi dalang dari semua ini adalah Galuo. Ibunda Tuan Muda juga wafat di usia muda karena racunnya. Apa katamu? Meski aku ingin membalas dendam, tapi hanya dengan kekuatanku seorang diri, bagaimana bisa melawan seluruh Xuanmen? Orang itu hanya butuh satu jurus untuk menghabisiku. Apalagi melawan seluruh Xuanmen dan 8 kepala aula. Tuan Muda tak perlu cemas. Ada Xuan dan di tubuh Anda. Di dalamnya tersimpan tenaga dalam 10 tahun milik Ketua Xuan, dan seluruh pasukan hamba siap menerima perintah Anda. Sebenarnya apa itu Xuan Tianyao? Kenapa mereka semua mencariku? Para pemberontak itu bermimpi ingin mendapatkan Xuan Tianyao darimu puluhan tahun lalu. Xuan Tianyao menghilang secara misterius. Mereka semua mendatangiku. Bukankah aku sudah lama diusir dari Xuanmen? Posisi Ketua Xuan sangatlah tinggi. Mungkin mereka mengira Xuan Tianyao ada pada Tuan Muda. Tuan Muda. Gawat Yue Yao. Velar. Dodd. Di mana Lu Chen tinggal sebelumnya? Apa dia pernah membawa pulang harta karun? Kakak, apa mungkin kau salah orang? Lu Chuan, dia hanya orang biasa. Jawab pertanyaanku. Dia dulu tinggal di Jalan Pian Hai Namur Tekaplas. Rumah kecil biasa, tak ada harta karun. Kalau kau mau uang, di kartuku ada ratusan ribu, akan kuberikan semuanya padamu. Sepertinya barang itu memang tidak ada di sini. Tapi, karena sudah terlanjur datang. Hei, tak boleh pulang dengan tangan kosong. Hei, apa yang mau kau lakukan? Lepaskan ibuku. Cepat lepaskan ibuku. Yang satu masih menggoda. Yang satu lagi muda dan ranum. Aku ini tak punya hobi lain, cuma suka wanita, dan aku tidak pilih-pilih. Sekarang, kalian berdua ada di hadapanku. Siapa yang harus kupilih duluan? Aku tahu. Batu, ganting, kertas. Batu, ganting, kertas. Manisku, tunggu aku ya. Hehe. Manis, kau yang menang. Bravery 9 Turia. Lepaskan aku. Lu Chen ternyata masih hidup. Bagaimana mungkin? Tuanmu sudah kubunuh. Kalau kau hancurkan ilmu bela dirimu sekarang, aku mungkin akan mengampunimu. Ku beri waktu 3 detik. Lakukan sendiri. Aku akan biarkan engkau hidup. Aku takut sekali. Kalau takut, cepat enyah dari sini. Kau bisa bangkit lagi pasti. Karena Xuan Tianyao. Kebetulan sekali menyerahkanmu pada ketua aula ke-8 akan jadi jasa besar bagiku. Iya. Iya. Hah? Bukannya kau hebat sekali? Lu Chen. Mati kau. Iya. Tuan Muda. Tuan Muda, Anda baik-baik saja? Shui Yao. Lancang. Berani tidak sopan pada Tuan Muda? Kau pantas mati. Kepalayan, aku salah. Jangan bunuh aku. Ini dupa Wang Yu bisa menghapus ingatan manusia. Urusan Xuanmen. Lebih baik Nyonya Muda tidak tahu terlalu banyak. Baiklah. Navigasi ke Starbucks Bandara Daxing Beijing. Paman, aku salah. Aku rela jadi budakmu. Berikan aku kesempatan sekali lagi, ya. Tapi tadi kau tidak menghormatiku. Aku salah. Aku lebih hina dari binatang. Aku rela jadi anjingmu.
Aku akan jilat sepatumu. Koba menggonggong 2 kali. Guk, guk 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 guk. Gonggongan yang bagus. Gonggong 2 kali lagi. Nih, ayahmu kasih 2 gonggongan lagi. Iya. Arg. Tuan muda, segera bersihkan tempat ini dan kembalikan semuanya seperti semula. Baik. Tuan muda, aku akan mengambil alih seluruh Xuanmen. Aku harap Tetua Yin mau membantuku. Hamba tua ini pasti akan mengabdi sepenuh hati sampai mati. Tetua Qin, jangan terus-terusan menyebut dirimu hamba. Anggap saja aku ini juniormu. Mana boleh begitu? Hamba, sudahlah, ini perintah. Baik, kalau begitu orang tua ini mohon izin. Tuan muda, kapan kita akan kembali ke Xuanmen dan membasmi para pengkhianat? Di bawah pimpinan orang tua ini ada ribuan pengawal, serta ratusan perusahaan besar dan kecil. Saya rela menyerahkan semuanya. Kekuatan ini simpan saja dulu, aku atur nanti. Saat ini, lebih baik kita bergerak diam-diam. Mumpung Xuanmen mengira, aku sudah mati, kita kumpulkan kekuatan. Lalu saat mereka lengah, kita serang mereka saat tidak siap. Tuan muda bijaksana, orang tua ini yang terlalu tidak sabar. Orang tua ini juga memiliki sedikit pengaruh di Yancheng. Tuan muda bisa mulai dari sini, belum perlu. Untuk saat ini, hal terpenting adalah meningkatkan kekuatanku. Aku ingin berlatih ilmu bela diri. Tuan muda benar-benar ingin menempuh jalur bela diri, tapi prosesnya akan sangat menyakitkan. Tidak masalah. Aku sudah pernah mati sekali. Masa takut sakit? Baiklah. Silakan, Tuan muda. Hei, Qin Lao. Untuk apa ini? Hei, Qin Lao. Apa-apaan ini? Apa ini metode latihan baru yang unik? Ini hanya jaga-jaga kalau Tuan muda tidak tahan dan mencoba kabur. Saat ini, metode latihan yang paling kocok untuk Tuan muda adalah dipukuli. Meskipun Tuan muda memiliki Xuandan, tapi tanpa dasar bela diri, Tuan muda tak bisa mengeluarkan kekuatan aslinya, hanya dengan terus terluka, lalu membiarkan Xuan dan memulihkan cedera itu, barulah kekuatan itu bisa menjadi milik Tuan muda sepenuhnya. Cuma dipukuli saja kan? Bukan masalah besar. Luka biasa tidak akan memicu Xuandan. Tuan muda, maafkan kelancangan hamba. Tunggu dulu. Aku belum siap. Tenang saja, nyawa Tuan muda aman. Tunggu. Arg. Arg. Ugh. Hah? Arg. Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda. Anda sudah sadar. Bagaimana rasanya? Buruk sekali. Qin Lao. Kau benar-benar mencelakaiku, Tuan muda. Sebenarnya, hari ini baru pemanasan saja. Apa? Hah? Jika Tuan muda ingin menyamai latihan keras puluhan tahun orang biasa dalam waktu singkat, hanya ini caranya. Hamba tidak memaksa, Tuan muda sendiri yang memutuskan mau lanjut besok atau tidak. Arg, untuk mencapai hal besar, kau harus menanggung derita yang tak sanggup ditanggung orang biasa. Tuan muda. Semua bergantung pada apakah Anda punya ketekunan itu. Masakan apa yang kau buat ini? Jangan marah-marah saat makan. Hidup biasa-biasa saja begini juga bagus kok. Sungguh, apa perlu sampai memaksakan diri begitu? Lu Chen, kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tuan muda, mungkin takkan datang. Mengerti, Tuan muda? Saya tahu Anda pasti akan datang hari ini. Aku datang. Berikan yang lebih keras hari ini. Demi memaksimalkan efek inti Xuan, setiap inci tulang di tubuh Tuan muda harus dipatahkan dan dihancurkan, begitu juga setiap ototnya. Barulah inti Xuan terpicu untuk memulihkan tubuh. Setelah ditempa seperti ini, fisik Tuan muda, dan setiap inci ototnya akan dipenuhi kekuatan inti Xuan. Bawahan sudah memeriksa. Lu Chen tidak membawa kunci Xuantian. Dia bahkan tidak tahu tentang keberadaan kunci Xuantian. Lalu, di mana dia sekarang? Dia sudah dipukul jatuh ke jurang. Kemungkinan besar sudah. Pasti tewas. Siapa yang melakukannya? Itu. Hamba. Entahlah. Sudahlah. Dia hanya sampah. Biarkan dia mati. Masalah kunci Xuantian itu, tunda dulu saja. Kepala aula utama, kini mendukung Lu Chen.
Dia juga membawa pergi separuh kekuatan Sekte Xuan. Saat ini yang terpenting adalah mengerahkan seluruh tenaga untuk melawannya. Bersiaplah. Pergilah menjaga Provinsi Selatan. Baik, hamba mohon diri. Lapor Tuan. Lu Chen sudah mati. Tidak ada masalah tak terduga kan? Tidak ada. Lu Chen sudah mati. Petunjuk kunci. Xuantian jadi makin sulit dicari. Pergilah. Baik. Tunggu sampai aku mengumpulkan semua bagian kunci Xuantian. Pasti akan kubantai seluruh klan Lu dan ratakan Sekte Xuan. Livery present. Here, Dezen is the seasoned betters. Ya, ketua sekte sungguh hebat. Ketua sekte sungguh hebat. Selamat Tuan Muda. Teknik bela diri fisik Anda sudah melampaui pendekar yang berlatih selama 20 tahun. Itu tidak sia-sia. Akhir-akhir ini aku terluka parah setiap hari karena dipukuli. Latihan penempan tubuh Tuan Muda sudah mencapai tahap awal. Apakah sudah saatnya membangun kekuatan? Hei, soal itu, apa kau punya rekomendasi? Hamba memiliki seseorang di Yancheng. Namanya Hiwentian. Anda bisa memulainya dari dia. Hiwentian? Bukankah dia salah satu dari 4 penguasa Yancheng? Ternyata dia bawahanmu. Hanya pengawal kecil yang tidak layak disebut. Hei, lalu Hiwentian ini, orang seperti apa dia? Itu harus Tuan Muda lihat sendiri. Apakah dia layak dipakai atau tidak? Anda yang menilainya. Lu Chen, sedang apa kau di sini? Makan. Makan? Kau tahu tempat apa ini? Restoran Michelin bintang 3. Apa orang miskin sepertimu pantas datang ke sini? Jadi, dia menantu benalu yang kau bicarakan itu. Menurutku, dia sama sekali tidak berkelas. Hanya menurunkan seleraku saja. Kau tidak dengar ucapan Tuan Mudali? Dia jijik melihatmu. Cepat pergi sana. Siapa kau? Berani-beraninya bicara begitu padaku. Bagaimana caramu bicara pada Tuan Mudali? Kau tahu berapa minimum belanja di sini? Minimal 10.000 yuan. Lihat tampang gembelmu itu. Apa kau mampu bayar? Sebenarnya, aku selalu merendah. Hanya saja, kalian tidak menyadarinya. Merendah? Kau kira ini syuting drama TV? Kunjungan rahasia pejabat? Jangan sok berlaga. Pergi. Sama sekali tak tahu diri. Mana mungkin orang miskin begini boleh masuk. Usir dia. Widen 17. Pergi. Pergi. Keluar sana. Tadi kau bilang mau mengusirku. Memangnya kenapa? Asal kau tahu ayahku itu. Arj. Langkang sekali. Siapa yang membuat keributan di tempatku? Oh, Tuan Tian. Itu dia orangnya. Dialah yang memukul Tuan Mudali. Lu Chen, kau tahu siapa Tuan Tian ini? Tuan Tian adalah salah satu dari 4 penguasa ibu kota. Kau sudah cari mati. Tuan Tian, tamatlah riwayatmu. Kaukah yang melukai tamuku? Tamumu berkata kasar padaku. Apa salahnya aku memberinya pelajaran? Periksa rekaman CCTV. Baik. Hei. Tak ada yang berani membuat onar di tempatku. Seret dia keluar. Hah? Hei, tunggu! Aku pelanggan di sini. Kenapa kau malah menghajarku? Hajar dia dong. Tuan Tian, aku. Dasar sampah. Awas kau. Tunggu pembalasanku. Tunggu. Tunggu. Apa maumu? Kemampuan bela dirimu boleh juga. Mau bekerja untukku? Tidak. Kau pasti pernah mendengar namaku. Bekerja di bawah naunganku. Gajinya mungkin tidak seberapa, tapi setidaknya di seluruh Yancheng takkan ada yang berani meremehkanmu seperti tadi. Terima kasih atas tawarannya. Aku orangnya sudah terbiasa hidup santai dan bebas. Aku tidak suka dikekang. Lebih baik aku jadi menantu yang penurut saja di rumah mertua. Meski kau seorang menantu yang menumpang, kau tetap harus mandiri dan kuat. Halo, aku segera ke sana. Maaf ya, aku harus menjemput istriku. Hei. Anda benar-benar pandai menilai orang? Mata Anda jeli. Orang ini, lumayanlah. Ayo, mari saya bersulang untuk Anda. Justru saya yang harus bersulang untuk Tuan Wang. Andalah pemimpin industri farmasi di Yancheng. Mantap. Nona Chu ini benar-benar wanita yang hebat. Tuan Qiu terlalu memuji. Akhir-akhir ini situasi di Yancheng sedang bergejolak. Aku sangat cemas hingga tidak bisa tidur berhari-hari di rumah. Kalian berdua pasti punya banyak informasi. Bisakah kalian membocorkan sedikit padaku? Ayah, Bucu benar-benar peka. Yancheng belakangan ini memang tidak biasa. Ada hubungannya dengan Xuanmen.
Dulu Xuanmen hanya terdengar dalam legenda, orang biasa tidak akan bisa menjangkaunya. Xuanmen, tentu saja itu kumar-rumor. Kebetulan aku punya sedikit info, Bucu. Kalau kamu ingin tahu, hahaha. Bucu, kalau kamu ingin tahu, hahaha. Jangan begini. Kalau ingin tahu soal Xuanmen, bagaimana kalau kita bicara lebih detail di hotel? Aku jamin akan membuatmu lemas tak berdaya. Tidak perlu. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Hei, jangan buru-buru pergi, Bucu. Apa kamu tidak ingin tahu tujuan Xuanmen datang ke Yancheng? Tidak usah. Keluarga Chu kami hanyalah keluarga kecil. Tidak pantas bersanding dengan Xuanmen. Hei, jangan tidak tahu diuntung. Bisa atau tidaknya menjalin hubungan, itu tergantung dari perkataan kami berdua kan? Aku mohon. Tolong selamatkan aku. Yue Yao, kita sedang membicarakan bisnis. Benar. Kami sedang bicara bisnis dengan Bucu, haha. Bukan. Bukan seperti yang kalian pikirkan. Kedua bos tenang saja. Yue Yao adalah orang paling hebat di perusahaan kami. Kalian bicaralah baik-baik. Silakan. Lepas. Lepaskan aku. Suamiku akan segera datang menjemputku. Datang lebih bagus. Biarkan dia memeriahkan suasana, kita bikin siaran langsung. Hahaha. Hehehe. Aduh, jangan buru-buru pergi. Kedua bos tenang saja. Suaminya itu, cuman sampah tak berguna. Mungkin masuk pintu saja dia tidak bisa. Lanjutkan saja. Ayolah, sayang. Hei, hei, hei. Lepaskan aku. Lepaskan. Arg. Lucen berani memukul orang? Kau cari mati ya? Kau, siapa yang berani bikin keributan di sini? Dia orangnya? Kau cari mati ya? Aduh, Arg. Apa dia mengganggumu tadi? Tampar dia 2 kali. Beraninya kau, Chu, Yue Yao. Begini cara memukul? Arg. Kau berani memukulku? Dasar jalang. Masih minta dipukul? Ya? Sudahlah. Mungkin mereka ada hubungan dengan orang Xuanmen. Tidak mungkin. Dia tidak menipumu. Benarkah? Kalau memang kenal, lihat saja nanti. Aku sudah panggil Gong Ye, tamat riwayatmu. Lu Chen, ayo pergi. Presdir Zhou, ini tas Anda. Itu dia orangnya. Ini Gong Ye, bos klub Jinmi, seorang gangster. Lu Chen, lihat saja. Bagaimana kau mati kali ini? Bernyali besar juga kau. Belum pernah ada yang berani bikin onar di klub Jinmi milikku. Biasa saja, cuma klub malam. Sombong sekali kau. Gong Ye, habisi dia. Tahan wanita itu. Aku mau dia lihat sendiri suaminya aku permainkan. Kau dengar itu. Berlutut dan bersujudlah 100 kali dulu. Minta maaf pada kedua bos ini. Lalu serahkan wanitamu. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampunimu. Gong Ye, suruh Chu Yue Yao tidur dengan 2 bos ini saja. Apa tidak terlalu enak buat dia? Biarkan para satpam juga ikut mencicipi. Nanti, mereka juga harus mengurus Lu Chen, si pecundang ini. Cukup melelahkan juga kan? Boleh juga. Zhou Wanqing, si kakak besar, kakak yang hebat, panggilnya mesra sekali. Jangan-jangan dulu kau pelacur di sini? Ternyata, kebawa perasaan nih. Lu Chen, kau cari mati ya? Woi, mulai panik dia. Sepertinya tebakanku benar. Kau, dasar anjing. Cepat pungut tas itu untukku. Kalau kau bisa memungut tas ini dengan mulutmu, seperti anjing, lalu memberikannya pada si cantik ini, dan menggonggong beberapa kali untuk membuatnya senang. Aku akan pertimbangkan untuk mematahkan tangan dan kakimu saja. Anak buahku juga bisa melepaskan istrimu. Lu Chen. Tidak apa-apa. Bocah, Tuan Kong ada di sini, kau bisa apa? Tasku? Biar ku pungut abu mayat bapakmu saja. Cih, habisi dia. Cincang dia, dan berikan pada anjing.
Siapa bajingan yang ribut-ribut di sini? Eh? Sialan. Mampus kau! Ah, 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 ah. Kau berani memukulku. Aku ini orangnya Tuan Tian. Kau anak buah Hiwen Tian? Takut kan kau sekarang? Nanti aku laporkan pada Tuan Tian. Siap-siap saja. Tinggal nama. Oke, laporkan saja sana. Kalau tidak, aku akan lanjut menghajarmu. Tuan Tian, ada orang menyerang klub Jinhui. Saudara-saudara kita dihajar semua. Ya, Tuan Tian, ada di dekat sini. Tunggu saja ajal kalian. Lu Chen, sebaiknya kita pergi saja. Sudah mau mati masih keras kepala? Lihat saja bagaimana kau mati hari ini. Barang antik. Direktur Yin, saya, Xiao He. Maaf lancang menelpon dan mengganggu Anda. Saya ingin tanya, apakah Anda kenal orang bernama Lu Chen? Apa? Siapa yang bikin onar di sini? Tuan Tian, Tuan Tian, itu dia orangnya. Terima kasih. Patahkan keempat kaki dan tangan mereka. Ada kelimanya. Lalu, diam, bajingan. Beraninya kau menyinggung Tuan Lu. Terima kasih Tuan Besar Tian karena telah menegakkan keadilan. Tuan Besar Tian benar-benar berprinsip. Tuan Lu, saya akan memberimu pertanggungjawaban. Tuan Besar Tian, saya salah. Beginikah caramu melayani tamu? Dasar mata duitan yang suka meremehkan orang. Sudah berapa kali aku mengajarimu? Tamu adalah raja. Kau bahkan berani memukul orang. Cepat ke sana dan minta maaf. Baik, baik. Tuan Lu, maafkan saya. Tuan Lu, saya salah. Saya pantas mati. Saya telah menyinggung Anda. Tuan Lu, maafkan saya. Kalian kenapa belum bangun dan minta maaf pada Tuan Lu? Maafkan kami. Maafkan kami? Aku tidak masalah. Yang penting minta maaflah. Maafkan saya, Nona Chu. Sudah. Bangunlah, kembalilah dan jalani pelatihan profesional dengan benar. Baik. Wanita bawahan siapa ini? Kenapa dia ada di sini? Aku VIP di sini. Ada apa denganmu? Cepat usir pasangan rendahan ini untukku. Langkang. Lepaskan. Kau mau mengajariku cara bekerja? Beraninya kau memukulku. Aku VIP di sini, atas hak apa kau memukulku? Tuan Lu, Presiden Chu, bagaimana rencana kalian untuk menghukumnya? Lupakan saja, tangkap penanggung jawabnya. Mengerti? Lalu, lempar dia keluar. Maaf, Presiden Chu, Anda jadi terkejut. Mulai sekarang, semua pesanan kalian berdua gratis. Tuan Lu, ada yang ingin saya bicarakan. Saya ingin bicara dengan Anda. Presiden Chu, mobil Anda sudah saya siapkan. Tidak apa-apa, kamu pulanglah dulu. Nanti aku menyusul. Kalau begitu, hati-hati ya. Hormat kepada Tuan Muda. Direktur Yin menyuruh saya mendampingi Anda. Siap menerima perintah Anda kapan saja. Tidak usah panggil Tuan Muda. Panggil Tuan Lu saja. Identitasku tidak boleh dibocorkan kepada siapapun. Mengerti? Baik. Dua bajingan yang menindas Yue Yao itu, kau tahu siapa mereka? Mereka orang-orang dari perusahaan farmasi. Dan mereka berada di wilayah kekuasaan Lu Qianyuan. Anda tahu Lu Qianyuan? Coba ceritakan. Lu Qianyuan adalah salah satu dari 4 penguasa Yancheng. Meski wilayahnya kecil, tapi orangnya licik dan jahat, menghalalkan segala cara, dan paling sulit dihadapi. Kabarnya mereka kenal orang dari Xuanmen. Kau tahu apa yang sebenarnya terjadi? Lu Qianyuan baru-baru ini mendapat dukungan orang Xuanmen dan membuat onar di seluruh Yancheng. Dia terus berusaha memperluas wilayahnya. Sepertinya akan ada keributan di pertemuan pendekar tahun ini. Pertemuan pendekar. Kami 4 penguasa Yancheng membagi wilayah lewat pertemuan pendekar setiap 4 tahun. Tahun ini Lu Qianyuan dibantu Xuanmen. Takutnya dia akan mencaplok separuh wilayah Yancheng. Tidak perlu panik. Kalau ada yang tidak bisa diatasi, lapor padaku. Baik. Hiwen Tian tidak melukaimu kan? Tidak kok. Kan sudah ku bilang. Dia orang yang bisa diajak bicara baik-baik. Tidak mungkin. Sebaik apapun dia, tidak mungkin dia begitu hormat padamu. Lagi pula, kapan kamu belajar kungfu? Bikin aku merasa seperti pendekar wanita saja.
Sebenarnya, kesehatanku buruk waktu kecil. Keluargaku menyuruhku belajar, tapi aku tak pernah punya kesempatan menunjukkannya. Sol Hiwantian. Oh, aku pernah menyelamatkan nyawanya beberapa hari lalu. Makanya dia sangat menghormatiku. Begitu rupanya. Lu Chen, jujurlah padaku. Apa kau menyembunyikan banyak hal dariku? Tidak, aku hanya belum sempat memberitahumu. Cepat minumlah. Enak. Hei, Tuan, Anda harus membela saya. Dasar sampah. Aku hanya menyuruh kalian menyelidiki latar belakang keluarga Chu. Hal kecil begini saja tidak bekus. Apa gunanya aku melihara kalian? Sudahlah, aku juga tak berharap dua sampah seperti kalian bisa melahap keluarga Chu. Tunggu sampai orang-orangku kembali dari luar negeri. Keluarga Chu yang kecil itu malah membuatku bangkrut. Hei, Tuan sungguh bijaksana, Tuan bijaksana, Tuan bijaksana. Pergi. Hei, hahaha. Tetua, aku merasa peningkatan kekuatanku makin lambat 2 hari ini. Tahap penempan tubuh memang melambat di akhir. Peningkatan Tuan Muda sudah sangat cepat dengan kekuatanku saat ini. Dibandingkan dengan para ahli Xuanmen, bagaimana? Jika sama-sama di tahap penempan tubuh, Tuan Muda sudah tak terkalahkan. Tapi jika bertemu lawan yang sudah bisa mengalirkan Qi, Anda harus berhati-hati. Mengalirkan Qi, itu adalah kekuatan yang lahir dari Dantian. Meski Anda punya nutrisi dari Xuandan, jika terkena serangan tenaga dalam, Anda tetap akan terluka. Pukulan orang waktu itu menggunakan tenaga dalam. Benar. Lalu kapan aku bisa mengalirkan Qi? Saat penempaan tubuh mencapai puncak, Qi akan mengalir secara alami. Paling cepat beberapa bulan, paling lama beberapa tahun. Selama itu, mengalirkan Qi itu terjadi secara alami saat kondisinya tepat. Tidak bisa diburu-buru. Saat waktunya tiba, pasti akan berhasil. Kirim 2 penjaga tambahan 2 hari ini. Aku harus selesaikan tahap penempaan tubuh secepatnya. Baik. Aku sudah kelilingi seluruh pasar. Sayur yang ibu mau tidak ada. Jangan cari-cari alasan. Pergi keluyuran kemana kamu tadi. Seharian tidak di rumah. Membiarkan Yao-Yao kami bersusah payah menghidupi sampah sepertimu. Ibu, sudahlah. Jangan bicara lagi. Tidak mau. Ada masalah apa? Apa karena 2 bajingan itu lagi? Ini masalah kantor. Ada masalah apa di kantor? Apa gunanya memberitahumu? Kamu bisanya cuma makan. Memangnya bisa apa lagi? Belakangan ini persaingan industri sangat ketat. Saling rebut pesanan, main kara kotor, semuanya ada. Beberapa pesanan perusahaan tidak berjalan lancar. Cabang pertama dan ketiga terus mengawasiku, menunggu aku berbuat salah. Kamu punya kemampuan, sebenarnya kamu bisa keluar dan buka usaha sendiri. Bicara bodoh, apa kamu ini? Kalau kita tinggalkan keluarga Chu, kita mau makan apa? Aku bisa kelaparan. Lupakan soal buka usaha. Aku tidak punya kemampuan dan koneksi untuk itu. Kalau kamu tidak mau buka usaha, kamu bisa coba melamar di perusahaan lain. Aku tidak akan meninggalkan farmasi Kang En. Kalau kita tinggalkan keluarga Chu, bagaimana Yao-Yao bisa mengambil alih farmasi Kang En? Kakekmu beberapa hari lagi akan merayakan ulang tahun ke-70. Saat itu tiba, kita harus memberikan kesan yang baik. Siapa tahu kakekmu senang, lalu menyerahkan pengelolaan farmasi Kang En padamu. Kamu tidak usah ikut. Dilarang pergi. Bu, kenapa Lu Chen tidak boleh ikut? Bawa dia. Untuk apa? Hah? Dia cuma sampah. Cuma bikin malu saja di sana. Lu Chen tidak akan pergi. Aku juga tidak mau pergi. Kenapa kamu bersikeras membawa si bodoh ini? Yao-Yao, kamu pergi sendiri saja. Biar aku di rumah saja. Sayang, dengarkan ibu. Kamu harus tahu, ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Semuanya demi kamu. Bu, aku tahu apa niat ibu. Jadi kali ini aku bersikeras akan membawa Lu Chen. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan perkataan ibu? Kamu benar-benar membuatku kesal. Nanti saat Lu Chen mempermalukan diri di pesta ulang tahun dan dibandingkan dengan orang lain, Yue Yao pasti akan merasa jijik padanya. Sayang, terserah kamu saja, asalkan kamu senang. Kalau begitu, mari kita bersiap-siap dengan baik. Baiklah, Tetua Yan. Ada berapa perusahaan farmasi di bawah naunganmu? Aku ingin mempersiapkan sesuatu untuk Yue Yao. Saat ini ada 2 grup, Heng Hui dan Rui Tian. Heng Hui dan Rui Tian juga milikmu? Hanya perusahaan kecil yang tidak layak disebut. Tuan Muda, mana yang Anda inginkan? Saya akan segera mengatur agar presidirnya mundur. Tidak perlu. Yao-Yao akan tetap berada di Kang En. Siapkan saja kerjasamanya dulu. Ngomong-ngomong, siapkan 1 kado ulang tahun untuk Tuan Besar Chu. Yang biasa saja, tidak perlu terlalu mahal. Baik, Tuan Muda.
Ayah, hari ini aku membawa Yao Yao kemari untuk merayakan ulang tahun ayah. Kakek, selamat ulang tahun. Saya, Yue Yao, mendoakan kesehatan kakek. Semoga panjang umur dan penuh berkah. Baik, baik. Kami juga sudah menyiapkan kado ulang tahun untukmu. Lu Chen, cepat. Ini hanya hadiah kecil sebagai tanda hormat. Semoga kakek sehat dan panjang umur. Semoga senantiasa segar bugar. Yue Yao, hari ini kalian datang terlambat. Jadi, kalian diatur duduk di meja paling belakang. Apa maksudmu? Bagaimana bisa menempatkan kami di meja paling belakang? Bagaimanapun juga, sebagai satu keluarga, kita harus duduk di meja yang sama. Di hari bahagia ini, kamu membawa menantu menumpangmu itu. Pantaskah dia duduk di meja utama? Hari ini adalah hari istimewa. Sebentar lagi akan ada tamu terhormat yang datang. Jangan bawa pembawa sial ini ke sini. Benar-benar mengganggu pemandangan saja. Dia inikah menantu yang menumpang itu? Sengaja membawanya ke sini. Jangan-jangan mau menumpang makan gratis ya? Membawanya di hari bahagia ini benar-benar merusak suasana. Lihat itu. Tadi di pintu depan aku sudah menyuruhmu pergi. Tapi kamu malah nekat menyelinap masuk. Bu, sudahlah. Ya, sudahlah. Hari ini ulang tahun ke-70 kakek, aku berikan kau jatah makan. Ingat, diamlah dengan patuh di pojokan. Jangan keluar dan mempermalukan kami. Tamu terhormat tiba, saya, Zongji, mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakek. Semoga rezeki Anda seluas Laut Timur dan umur Anda setinggi Gunung Selatan. Ini Lingzi 500 tahun dan ginseng liar 300 tahun yang saya bawa. Mohon diterima dengan senang hati. Anda terlalu repot-repot. Cuma beberapa juta. Hanya sekadar tanda mata. Zongji, benar-benar pemuda yang gagah dan berbakat. Apakah Zongji sudah menikah? Saya sibuk dengan karir selama ini. Jadi belum berkeluarga. Yao Yao kami juga sibuk dengan karirnya sepanjang hari. Kalian pasti punya banyak topik yang cocok untuk dibicarakan bersama. Bagaimana kalau kamu mengobrol dengan Yao Yao kami? Apa yang kamu lakukan ini? Bagaimana kalau kamu menyinggung tamu terhormat? Nama saya Sima Zongji. Boleh tahu siapa Anda? Hello, saya Lu Chen. Enya sana. Kau pikir kau siapa? Zongji. Wancing dari keluarga kami juga masih lajang. Coba kalian berkenalan. Kakak Zongji. Tidak perlu. Nona Yuyao, apakah Anda berminat untuk berteman dengan saya? Maaf, saya sudah menikah. Memangnya kenapa kalau sudah menikah? Besok ceraikan saja Yao Yao kami. Bu, aku tidak akan bercerai. Ku dengar keluarga Chu bergerak di bidang farmasi. Perusahaan kami, New Lane Anyal, sedang memperluas bisnis. Mungkin kita bisa bekerja sama. Nah, ini dia. We're French is natter. Nanti, Yue Yao, makanlah bersama Zongjie. Yao Yao, apalagi yang kamu ragukan? Cepat setujui, mengangguklah. Apa kalian tidak dengar? Dia bilang dia tidak setuju. Apa hakmu bicara di sini? Cepat, pergi. Aku beri kau 5 juta, tinggalkan Yue Yao. 5 juta, hadiah ulang tahun dariku saja. Harganya lebih dari 10 juta. Kau anggap Yue Yao itu apa? Haha, 10 juta. Lu Chen, kau benar-benar tidak berguna. Tapi juara satu kalau soal membual. Kau gila ya? Ayo sini, bawa hadiah 10 jutanya, biar aku lihat. Lihatlah. Ini hadiah ulang tahun dariku. Sebuah giok kuno. Giok kuno omong kosong apa ini? Pasti barang palsu kan? Apa ini benar-benar giok? Kelihatannya sama sekali tidak punya kilau khas giok. Lu Chen, kau memungut ini di pinggir jalan kan? Harganya paling cuma 2 ni perak? Kusarankan sebaiknya jangan dibuang. Kalau tidak, kau akan menyesal nanti. Masih mau berlagak? Kalau ini asli, aku akan makan kotaknya nanti. Barang rongsokan macam apa ini? Anjing saja, tidak mau. Hentikan. Bukankah sudah kubilang? Kubilang berhenti. Ini adalah giok tinta pola naga. Wilayah iblis, pola naga apa? Pak Tua, kau pasti salah lihat kan? Bokah tengik, yang sopan sedikit. Dia ini direktur Museum Yanceng. Laoshu, apa barang ini asli? Ini adalah giok tinta pola naga. Ini benar-benar giok tinta pola naga yang asli. Giok tinta pola naga? Bagaimana mungkin? Dia cuma menantu benalu. Mana mungkin mampu membeli barang ini? Laosu, menurutmu berapa harga giok ini? Giok kuno ini bernilai puluhan juta, tapi sayang sekali sudah pecah, jadi tidak berharga lagi. Kalau begitu, Chu Yue Yao, apa kamu memakai uang perusahaan? Tidak. Lagi pula, mana mungkin perusahaan punya uang sebanyak itu? Ini kudapatkan dari hasil berburu di pasar barang antik kaki 5. Sangat mahal. Harganya 200 yuan. 200 yuan kau bilang mahal? Aku bahkan bersedia membayar 2 juta. 200 yuan? Karena dia membelinya seharga 200 yuan,
maka nilainya cuma 200 yuan. Apa 10 juta atau 1 juta? Tutup mulutmu! Kalau begitu, aku tawar 10 kali lipat, 2000 yuan. Lau Chu, jualah padaku. Cuma kebetulan dapat barang bagus. Apa hebatnya? Keberuntungan seperti ini tidak bisa didapatkan sembarang orang. Pasar barang antik itu penuh barang campuran. Yang asli itu 1 banding 10.000. Adik Lu Chen, bisa membeli giok ini menunjukkan ketajaman matamu sungguh luar biasa. Guru Shui terlalu memuji. Aku hanya kebetulan saja. Siapa tadi yang bilang kalau giok ini asli? Dia akan memakan kotak kayu ini di tempat. Jamuan akan segera dimulai. Silakan duduk semuanya. Lu Chen, jangan pikir karena kamu dapat giok rongsokan dan sedikit beruntung, kamu jadi hebat. Tanpa kekuasaan dan pengaruh, kamu bahkan lebih rendah dari anjing. Masa depan Yue Yao, keluarga kami sudah hancur karenamu. Apa kamu merasa dirimu hebat? Biarpun kamu beruntung dapat giok kuno senilai puluhan juta, apa gunanya? Pada akhirnya, tetap tidak ada yang menghargai. Semuanya sia-sia. Ibu, Lu Chen bahkan tidak tahu barang yang dia pungut itu barang antik, kamu masih saja membelanya. Lihatlah dia. Dia cuma ingin menghalangimu berhubungan dengan Zhongje. Dia bersikeras ingin menempel terus padamu. Cukup Bu, aku sudah menikah. Lagi pula, aku juga tidak suka si Ma Zhongje itu. Lihatlah dia, dari ujung rambut sampai kaki. Mana ada yang sebanding dengan Zhongje. Kamu benar-benar membuat ibu kesal setengah mati. Ibu, minumlah air ini. Tenangkan dirimu. Kamu mau membuatku melepuk kepanasan ya? Tadi itu memalukan. Maaf membuatmu melihat hal konyol begitu. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Tata krama keluargamu ini memang harus diperbaiki. Jangan biarkan satu kotoran tikus merusak sepanci sup. Tentu saja. Tapi tenanglah, nanti aku akan membereskan si pecundang itu. Soal kerjasama kita. Tentu saja bisa, tapi perusahaan farmasi di Yanceng bukan cuma kalian. Kalau ada permintaan, katakan saja. Anda sanggup lugas. Kalau begitu saya akan bicara terus terang. Soal giok tinta naga ini, bisakah Anda merelakannya untuk saya? Ini... Hei. Ini giok tinta naga. Mungkin ini barang antik yang dicari Xuanmen. Kenapa ada kacatnya? Ini kecelakaan. Saat sampai di tanganku kondisinya sudah begini. Simpan dulu saja. Anda. Ngomong-ngomong, bagaimana tugas yang kuberikan padamu? Rui Hui, sudah kita ambil alih. Farmasi Kang Wei milik keluarga Chu. Sebentar lagi juga akan jatuh ke tangan kita. Baiklah. Ini kesepakatan yang kucapai dengan perusahaan farmasi ternama luar negeri, Grup New Lion. Surat niat kerjasama. Tuan Sima. Mereka memberi kita 2 jenis produk dengan harga pokok. Serta hak distribusi produk yang sangat laris di luar negeri. Begitu kita jual kembali, kita bisa dapat 50% laba bersih. Bagus sekali. Jika kerjasama ini berhasil, status keluarga Chu akan naik 1 tingkat lagi. Shiji benar-benar bekerja keras kali ini, kinerjanya lumayan bagus. Semuanya demi perusahaan. Paman besar, paman ketiga. Aku sarankan kita berhati-hati dengan kerjasama ini. Aku sudah menyelidiki New Lion. Ada yang tidak beres dengan mereka akhir-akhir ini. Keuntungannya begitu besar, kenapa harus hati-hati? Chu Yueyao, apa karena kau melihat aku berhasil meraih prestasi, kau sengaja ingin menjegalku? Aku tidak. Tidak apa? Kau tidak mau mengaku? Kurasa kau hanya menginginkan posisi wakil presdir. Kotak berkaca, apa kau punya kemampuan itu? Jangan pedulikan Yue Yao. Kesempatan tak datang 2 kali. Shiki, hubungi manajer umum Sima sekarang juga untuk membicarakan kerjasama. Baik. Tuan Sima, saya Chu Shiki dari keluarga Chu. Panggil saja saya Xiao Chu. Apa Anda sudah melihat perjanjian kerjasamanya? Sudah saya buka. Perjanjian kerjasama ini sangat menguntungkan. Saya sudah tak sabar ingin membahasnya dengan Anda. Boleh. Sebentar lagi saya ke sana. Tapi saya ingin ada 2 orang yang hadir. Silakan katakan. Saya ingin Chu Yueyao dan Lu Chen hadir. Saya butuh Chu Yueyao dan Lu Chen hadir. Baik. Tapi, boleh saya tanya? Apa alasannya? Saya mau menonton pertunjukan seru. Kau lakukan saja perintahku. Mengerti. Chu Yueyao, cepat panggil suamimu yang sampah itu. Lu Chen sakit, dia harus istirahat total. Dia tidak bisa datang. Biarpun kakinya patah, dia harus merangkak ke sini. Jangan-jangan kalian sudah menyinggung Tuan Sima ya? Cepat panggil dia untuk minta maaf. Kalau kerjasama ini sampai gagal, apa kalian sanggup menanggung akibatnya? Kalian memang sengaja ingin merusak kerjasama ini.
Kalau kau begini terus, akan kutelepon kakek, biar dia yang membereskan pecundang itu. Tunggu, aku akan memanggilnya Lu Chen. Sima Zongjie menyuruhmu datang ke kantor. Tapi kau sedang sakit, sebaiknya jangan datang. Kalau dia tidak datang, habis kalian semua. Tapi, tidak apa-apa, itu cuma Sima Zongjie. Tidak ada yang perlu ditakuti. Dia akan segera datang? Baguslah, kalau dia tahu diri. Bagaimana kabar kerjasama dengan He Hui? Bagus. Suruh dia segera bersiap. Ngomong-ngomong, dan Ori, orang-orang New Lion juga ada di sana. Suruh dia bersiap-siap dengan baik. Sima Zongji, kau sedang menggali kuburmu sendiri. Jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam. Nanti lakukan saja apa yang diperintahkan. Jangan cari masalah. Jaga suamimu yang sampah ini. Kalau kerjasama ini sampai hangkur, tamatlah riwayat keluarga kalian. Bukankah sudah kubilang jangan datang? Ayo. Tidak apa-apa. Wah, Tuan Sima, selamat datang, selamat datang. Mari, silakan masuk. Chu Yueyao, kenapa malah melamun? Cepat tuangkan teh. Tidak perlu. Nona Yueyao, kita bertemu lagi. Tidak menyangka, kan? Katakan saja apa maumu. Tidak perlu bertele-tele. Jaga bicaramu. Berani-beraninya tidak sopan pada Tuan Sima. Mau membangkang ya? Tuan Sima, maafkan dia. Bagaimana kalau kita bicara soal kerjasama? Tidak usah buru-buru. Sebelum bicara kerjasama, saya punya satu permintaan kecil. Tuan Sima, apa permintaannya? Katakan saja. Asal kami sanggup. Aku ingin Lu Chen, si pecundang ini berlutut. Dengar tidak? Cepat ke sini. Tidak bisa. Sima Zongji, karamu ini terlalu licik. Aku hanya ingin kau melihat wajah aslinya. Suamimu itu benar-benar hanya sampah. Sepertinya keluarga Chu tidak berniat bekerja sama dengan kami. Lu Chen, tunggu apa lagi? Cepat ke sini dan berlutut pada Tuan Sima. Kalau tidak, akan kuhajar kau sampai mati. Menyuruhku berlutut, kau cari mati. Yueyao, cepat suruh sampah itu berlutut. Ini kesempatan emas bagi keluarga Chu kita. Kerjasama bisnis harusnya adil bagi kedua pihak. Tuan Sima membawa dendam pribadi begini, aku meragukan ketulusan kerjasama ini. Chu Yueyao, sampah itu cuma menumpang makan dan minum gratis di rumah kita. Menyuruhnya berlutut itu sudah untung baginya. Kemampuan manajemennya payah. Sebaiknya aku cari mitra lain saja. Ah, Tuan Sima, akan segera kusuruh dia berlutut dan bersujud padamu. Lu Chen, kalau kau berani mengacaukan kerjasama ini, akan kuminta kakek mencoret namamu dari keluarga Chu. Chu Shichi. Berani-beraninya kau. Lihat saja aku berani atau tidak. Cepat, berlutut. Berlutut. Lu Chen, Yueyao. Lihat itu, dia itu benar-benar sampah. Tenang saja. Kalau aku sudah bosan main, akan kubuang. Kalau dipungut dan dicuci lagi, masih bisa dipakai kok. Kau. Berani sekali kau bicara kotor. Akan kuhancurkan mulutmu. Erg, Tuan Sima, Anda tidak apa-apa. Lu Chen, kau gila? Apa kau cari mati? Habisi dia! Cepat habisi dia! Atau akan kubuat perusahaan kalian bangkrut. Hei, Tuan Watanabe, harap tenang, sabar dulu. Lu Chen, Presiden Zhu, CEO Farmasi Heng Hui, datang menemui Anda. Katanya ingin membicarakan kerjasama. Apa? Yang mana Nona Chu Yueyao, Presiden Chu? Saya. Hello Presiden Chu. Saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Saya Direktur Eksekutif Grup Heng Hui, nama saya Lu Lixing. Maaf jika lancang, hari ini saya ingin membicarakan kerjasama dengan Anda. Membicarakan kerjasama dengan saya? Benar. Tunggu, saya sudah mencapai kesepakatan awal dengan farmasi Kang En. Siapa cepat, dia dapat. Sima Songji. Penipuan New Land milikmu sudah tidak laku di luar negeri. Jadi sekarang kau lari ke sini ya? Bicara sembarangan apa kau ini? Produk terlaris New Lane kalian terbukti mengandung zat karsinogen. BPOM sudah memerintahkan penarikan dan pemusnahan produk kalian. Hah? Omong kosong! Dana litbang kalian pasti habis dipakai untuk pencitraan kan? Mana mungkin. Hebat sekali kau Sima Songjie. Ternyata kau mau mencelakai kakak kami. Xuan Men. Kita tidak boleh cari masalah dengan mereka. Kalau kau berani sentuh aku, ada orang Xuan Men yang melindungiku. Xuan Men, sekarang kalian takut kan? Cuma punya backingan Xuan Men saja. Memangnya hebat? Kau bicara apa?
Xuanmen itu klan tersembunyi. Kekuasaan mereka tersebar di seluruh negeri. Bahkan sebutir debu dari Xuanman saja sudah cukup untuk menghancurkan kalian. Itu baru Xuanmen. Bukan kau! Dasar kau sampah, awas saja, aku akan cari orang untuk menghabisimu. Jangan berlagak. Kau itu cuma omong kosong. Cepat pergi dari sini. Awas kau. Tunggu pembalasanku. Kenapa kau bicara begitu padanya? Bagaimana kalau dia benar-benar membalas dendam pada kita? Jangan khawatir. Anjing yang menggigit tidak akan menggonggong. Anjing yang cuma bisa menggonggong. Tetap saja, dia bukan orang yang bisa dilawan oleh sampah sepertimu. New Ryan, sedikit trik saja dari mereka sudah cukup membuat kita menderita. Skandal New Ryan sudah meledak. Dia sendiri sedang sibuk. Mana ada waktu untuk mengurusi kita? Direktur Chu yang bijaksana, apa Anda punya waktu sekarang? Bisakah kita bicara soal kerjasama? Tentu, silakan duduk. Baik. Suntikan dana untuk membangun jalur produksi. Lisensi paten obat gratis selama 3 tahun. Syarat ini terlalu menguntungkan. Kami menghargai kemampuan Direktur Chu. Kerjasama ini pasti akan menguntungkan kedua belah pihak. Mana ada hal seindah itu? Ini pasti jebakan yang sudah disiapkan. Menunggu kau masuk ke dalamnya. Bolehkah saya minta tim hukum memeriksanya dulu? Tentu saja, silakan. Direktur Chu, kontraknya tidak ada masalah. Jika Direktur Chu masih ragu, kita bisa tambahkan pasal baru. Tidak perlu. Saya akan tanda tangan. Direktur Chu, senang bekerja sama dengan Anda. Bolehkah saya bertanya sesuatu? Kenapa Anda memilih bekerja sama dengan saya? Saya melihat kemampuan Direktur Chu. Bekerja sama dengan Anda punya prospek cerah. Tapi saya hanyalah manajer kecil di perusahaan farmasi biasa. Bagaimana mungkin Heng Hui melirikku? Kami di Heng Hui punya tradisi mengumpulkan studi kasus dari berbagai perusahaan farmasi. Dewan direksi kami sudah melihat beberapa proposalmu. Mereka cukup puas. Makanya, kami datang untuk membicarakan kerjasama. Begitukah? Ya, benar. Presdir Chu sangat hebat, terutama visimu yang tajam dan berjangka panjang. Presdir Zhu, kalau begitu saya tidak mengganggu lagi. Saya permisi dulu. Baik, hati-hati di jalan. Yue Yao, ayo kita pulang. Yue Yao benar-benar beruntung. Bisa mendapatkan rezeki nomplok sebesar itu. Jangan-jangan dia menggoda bos mereka. Dia memang hebat ya. Lain kali bertemu, kalian harus memanggilnya wakil presdir. Tahu? Tidak? Ayo. Kakak, begitu cabang kedua berkuasa, mereka tidak akan menghormatimu lagi. Kalau begini terus, seluruh perusahaan kita akan jatuh ke tangan mereka. Terus, mau bagaimana lagi? Ayah sudah menetapkan aturan. Posisi wakil presdir pasti jadi miliknya. Berhasil mendudukinya itu satu hal, tapi bisa mempertahankannya atau tidak, itu urusan lain. Kita harus memberinya sedikit masalah. Apa hari ini kamu pakai pakaian dalam merah yang kubelikan? Bukan. Sepertinya aku salah ingat. Oh, warnanya hijau. Menyebalkan. Bos. Pergi sana. Tidak lihat aku sedang sibuk? Bos, di pertemuan kunying kita kalah. Pergi. Apa? Masuk sini. Bos, si Meng Xiaobai itu entah dari mana membawa seorang ahli bela diri. Dia mengalahkan Kak Fei. Mustahil. Hu Fei itu bawahan Jenderal Xuanmen, sedangkan dia cuma pedagang barang antik. Dapat ahli dari mana dia, brengsek? Benar-benar terjadi, bos. Sekarang Kak Fei terbaring di rumah sakit, kita harus bagaimana? Bagaimana ini? Hah? Mana ku tahu harus bagaimana, sialan. Cari bantuan sana. Enya. Sampah. Tuan Du, tolong selamatkan saya. Ada apa lagi? Tadinya, kerjasama dengan keluarga Chu sudah disepakati. Tapi Presdir Heng Hui tiba-tiba muncul dan mengacaukan semuanya. Dia membocorkan fakta bahwa obat Nulilayan menyebabkan kanker. Sekarang grup menuntut ganti rugi, aku benar-benar sudah tamat. Tuan Lu, tolong selamatkan aku. Selamatkan. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu, brengsek? Oh, benar. Bukankah kau kenal orang-orang Xuanmen? Minta mereka membantumu. Lalu si Lu Chen itu, dialah yang merusak rencanamu. Kau harus membunuhnya. Hah? Memangnya menantu benalu sampah itu bisa berbuat apa? Sampah sepertimu masih berharap. Xuanmen mau menyelamatkanmu. Sampah. Enya, Tuan Lu, tolong aku. Sekumpulan sampah. Aduh, Tuan Xuan Lu,
Anda harus membantu saya. Hu Fei yang Anda kirim, dia kalah. Kalah dari Meng Xiaobai. Hah? Tuan, soal pengambil alihan perusahaan obat Yancheng juga tidak berjalan mulus. Tak kusangka, keluarga Chu begitu alot. Dasar sampah. Apa gunanya kau? Aku juga tak menyangka si Ma Zongjie itu benar-benar tidak berguna. Kau juga sampah, tidak bekus kerja. Apa gunanya kau? Mohon redakan amarah Tuan. Hamba punya sesuatu untuk dipersembahkan. Tuan, lihatlah. Ini giok tinta naga. Sepertinya inilah permata yang Anda cari. Hamba membelinya dengan harga mahal. Semoga ini bisa berguna. Oh ya, Tuan, menurut saya, soal mencaplok keluarga Chu tidak perlu terburu-buru. Asalkan menang di turnamen kunying, separuh Yancheng akan jadi milik Anda. Masih perlu khawatir soal keluarga Chu yang kecil itu? Aku akan mengirim orang lagi ke turnamen kunying. Terima kasih, Tuan. Saya pasti berusaha sekuat tenaga memperluas wilayah kekuasaan untuk Anda. Kenapa? Agak gugup. Kamu kan presdir. Dia cuma wakil presdir. Apa yang perlu ditakuti? Dasar pandai bicara. Ayo, santai saja. Kamu pasti bisa. Oh ya, nanti malam kita rayakan. Elo. Apa? Aku mengerti. Aku segera ke sana. Ada apa? Pabrik didatangi preman. Aku harus segera ke sana. Aku antar kamu ke sana. Anak-anak, ayo beraksi. Bos Kentik datang menjenguk kita. Kita harus bersenang-senang dengannya. Kalian siapa? Kenapa menghalangi pintu? Kami siapa? Aku Serigala Hitam. Wilayah ini kekuasaanku. Kalian tidak bayar uang keamanan. Jelas aku datang menagih utang. Mau minta uang keamanan, kan? Benar. Mau berapa? Tidak banyak. 100.000. 500.000? Kenapa tidak merampok saja? Kelihatannya kalian tidak niat bayar. Asalkan kamu mau tidur menemani anak buahku, maka aku tidak akan menagih uang ini darimu. Jaga mulutmu. Memangnya, kau siapa? Aku beri waktu 3 detik. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Serang. Bawa wanitanya ke kamarku. Hajar yang pria sampai cacat. Kamu masuk mobil dulu. Hati-hati ya. Aku tidak apa-apa. Hajar. Aduh! Mobilku sekarang di farmasi Kang En. Kak Hu, cepat bawa pasukanmu kemari. Tamatlah riwayatmu. Kakakku akan segera datang bawa orang. Dia itu anak buah, Tuan Tian. Dia bisa habisi nyawamu dalam sekejap. Kau kenal Hiwen Tian? Sekarang baru tahu rasa takut kan? Cepat berlutut padaku, bersujudlah 2 kali. Mungkin aku akan ampuni nyawamu. Hiwen Tian. Datang ke farmasi Kang En dalam temu menit, sekarang juga. Siapa yang suruh kau datang? Aku takkan beritahu kalau ini ulah Chu Jingjing. Bukan, Chu Shiqi. Dasar tuan muda kampungan, sampah tak tahu malu. Siapa yang begitu lankang? Berani menyentuh orangku? Sudah bosan hidup ya? Kahu, dia memukulku. Hah? Anak buahku pun berani kau sentuh. Apa kau mau cari mati? Kau ini, Kak Hu. Sekarang berlutut dan bersujudlah. Aku mungkin akan melepaskanmu hari ini. Kau begitu sombong. Apa Hiwen Tian tahu kelakuanmu? Kau tahu nama Tuan Tian? Kalau begitu cepat kemari dan berlutut padaku. Hiwen Tian saja tak berani menyuruhku berlutut. Kau ini sampah macam apa? Kari mati. Berhenti. Tuan Tian, dia menindas orang kita, bahkan tidak menghormati Anda. Anda harus membereskannya. Tutup mulutmu! Tuan Lu, saya gagal mendidik bawahan hingga menyinggung Anda. Mohon maafkan saya. Tuan Tian, tadi dia menghinamu, aku cuma mau memberinya pelajaran demi Anda. Lancang sekali bicaramu pada Tuan Lu. Cepat minta maaf. Tuan Lu, kakek Lu, saya salah. Tolong beri saya kesempatan. Tuan Besar Lu, aku muak melihat mereka. Singkirkan mereka. Baik, seret mereka pergi. Patahkan kedua kaki mereka, lalu bawa sisanya pergi dari sini. Tuan Tian, saya ini anak buahmu. Tuan Tian, beri saya 1 kesempatan. Tuan Tian, jadi begini kelakuan anak buahmu. Tuan Lu, belakangan ini urusan Kunying Hui membuatku sangat kewalahan. Sungguh tak sempat mengurus hal lain. Lu Qianyuan, bukankah sudah kubilang kalau ada kesulitan cari aku? Tuan Lu, Anda sangat sibuk dengan ribuan urusan. Aku tidak berani merepotkanmu kecuali terpaksa. Tidak masalah. Tahun ini, selain Lu Qianyuan, Meng Xiaobai juga merekrut ahli bela diri, bahkan berhasil mengalahkan Lu Qianyuan.
Aku dan Zhu Wenlong terpaksa beraliansi. Belakangan ini sibuk mencari ahli bela diri untuk membantu. Pertandingan berikutnya bawa aku ke sana. Tuan Lu, mereka semua punya kemampuan bela diri sungguhan. Sebaiknya Anda jangan ambil risiko ini. Kalau terjadi apa-apa, bagaimana aku menjelaskannya pada Direktur Yin? Sekarang kau ini bawahan siapa? Apa kau tidak sadar? Jangan hanya demi memperebutkan sedikit wilayah. Anda harus mengambil risiko sebesar itu. Yang kuinginkan sekarang bukan sekadar satu wilayah, tapi seluruh Yancheng. Tuan Lu, bawahanmu ini tidak sanggup melakukannya. Kau hanya perlu melakukan tugasmu. Baik, saya mengerti. Lu Chen, terima kasih untuk hari ini. Juga untuk kejadian di klub Jinming waktu itu. Tidak masalah, antara kita tak perlu sungkan begitu. Lagi pula, bukankah kau sudah memberiku hadiah? Apa kau kedinginan? Kau kedinginan? Kalau dingin, naikkan suhu AC-nya. Bukan. Tidak perlu. Maksudku, posisi tidurmu itu menghadap langsung ke lubang angin. Tidak baik kalau kena angin terus. Tidak apa-apa, badanku kuat kok. Kau tak perlu khawatir. Sebenarnya, kalau kau merasa dingin, ranjangku ini masih cukup luas. Apa? Tuan muda masih berjaga. Wah, itu bagus sekali. Mohon pertahankan kondisi di tahap penempaan tubuh ini bukan hanya hasilnya akan 2 kali lipat lebih efektif, tapi juga akan membantu Anda mencapai tahap pengaliran Qi dengan cepat. Tapi Anda tenang saja. Saat mencapai tahap pengaliran Qi nanti, kesempatan seperti ini tidak akan ada lagi. Hah? Aku mengantuk. Aku tidur duluan ya. Kamu cepatlah tidur. Kalau begitu, kedinginan saja sana. Biar kau mati kedinginan sekalian. Dasar laki-laki tidak peka. Oh, Tuan muda, aku ingin mengalirkan Qi sekarang. Apa ada metode rahasianya? Anda memiliki pil Xuandan di tubuh Anda. Seharusnya sekarang sudah bisa mengalirkan Qi, asalkan bisa menemukan sensasi Qi-nya. Tapi, apa itu sensasi Qi? Orang tua ini juga tidak tahu. Apa di dekat Anda ada orang yang sudah bisa mengalirkan Qi? Tidak ada. Kenapa Tuan muda begitu terburu-buru? Apa terjadi sesuatu? Rasons, mungkin saya bisa bantu. Kau takkan bisa bantu soal ini. Kau berceritakan, mungkin orang tua ini bisa mengatasi masalah Anda. Bukan. Soal ini, kau benar-benar tidak bisa bantu. Sudahlah. Lupakan saja. Cepat mulai penempaan tubuh saja. Berdiri tegak. Selamat Tuan muda. Penempaan tubuh telah sempurna. Begitu ada pemikunya, saya yakin Anda akan segera masuk ke tahap pengaliran Qi. Saudara He, bagaimana? Apa sudah dapat ahlinya? Tuan Lu di sebelahku ini orangnya. Boleh tanya Tuan Lu, berguru di mana? Dari perguruan apa? Aku tidak punya perguruan. Latihan sendiri sembarangan. Saudara He, kenapa kau cari orang seperti ini? Kulihat menahan satu pukulan saja, dia tidak akan sanggup. Jangan menilai orang dari penampilannya. Tuan Lu, sebenarnya jauh lebih hebat dari penampilannya. Apa kita sudah boleh jalan? Tuan Lu, silakan lewat sini. Aduh, tamatlah riwayat kita. Akhirnya datang juga. Kukira kalian sudah kabur ketakutan. Kau benar-benar berani datang. Apa belum kapok dipukuli? Aku takut. Asal tahu saja, hari ini aku membawa ahli bela diri sejati. Apa? Oh, karena semua sudah hadir. Silakan, silakan. Tuan Lu, silakan Anda saja yang duduk. Duduk saja dengan tenang. Iya, oh ya, serang, serang, maju. Bagus. Hahaha. Pegangan yang kuat. Inikah ahli yang kau undang? Menurutku, kau tak perlu bertanding lagi. Cepat pulang, cuci muka, dan tidur sana. Siapa lagi? Apa kau yakin? Lumayan. Ciu. Orang ini adalah ahli terhebat dari aliran Hong. Lihat saja nanti. Iya. Bagus. Berikutnya. Cepat sedikit. Aku sedang buru-buru. Apa kau yakin? Dia hanya bergerak agak cepat saja. Sudutkan dia ke pinggir, lalu pukul dia keluar.
Boka ini cuma modal pintar-pintaran saja. Hiwentian, orang yang kau undang ini, lumayan menarik, pakai topeng segala, sok misterius. Tapi sayangnya, Boka, biar ku perlihatkan ahli bela diri yang sesungguhnya. Aku akan mengalah 3 jurus. Supaya orang tidak bilang aku menindas junior. Kau serius? Kalau aku membunuhmu dalam 1 pukulan, bukankah itu membosankan? Hah? Maju sini. Ah. Ya. Kampung halaman. Tadi, dia sengaja mengalah. 1 ronde lagi. Lu Qianyuan, harus sportif kalau kalah. Apa kau mau merusak aturan? 1 ronde lagi juga boleh. Tapi kali ini, taruhannya harus ditambah. Bagaimana? Berani. Aku akan menghajarmu sampai mati. Ah. Hah? Kak Long, keluarkan jurus andalanmu. Habisi dia. Oke! Boka ini ternyata menyembunyikan kemampuannya. Kalau bukan karena aku lengah tadi. Kau tanggung sendiri akibatnya. Hiwentian. Aku pertaruhkan wilayah Shawan. Itu cukup, kan? Harus ditambah dengan wilayah yang kau menangkan terakhir kali. Baik, setuju. Oh. Maju sini. Ya. Urge. Pakai itu. Hahaha, tidak mungkin. Lu Jianyuan, kau kalah. Baik, kali ini kau yang menang. Xiao, saudara He. Dengan ahli bela diri tingkat tinggi seperti Tuan Lu, posisi pemimpin 4 jagoan Yancheng pasti jadi milikmu. Itu semua berkat bantuan Tuan Lu. Begini saja, aku bersedia menyerahkan 3 restoran lagi. Semoga aliansi kita sebelumnya bisa berlanjut. Bagaimana? Hah, Tuan Lu, sekarang restoran-restoran itu milikmu. Kau mau apakan? Aku tidak mau mengurusi hal-hal seperti itu. Kau urus saja sendiri. Aku pergi dulu. Saudara He. Sebenarnya siapa Tuan Lu ini? Kenapa kau begitu hormat padanya? Jangan banyak tanya. Dia tidak suka identitasnya terungkap. Baik, aku mengerti. Sampah. Mengurus hal kecil begini saja tidak bekus. Anjing lebih berguna darimu. Tuan? Tuan? Ampun! Entah dari mana Hiwentian menemukan ahli bela diri itu, kami benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Hamba benar-benar tidak berdaya. Terakhir kali Meng Xiaobai, kali ini Hiwentian. Dari mana datangnya begitu banyak ahli bela diri? Soal itu, hamba sudah menyelidikinya. Meng Xiaotian itu merekrut seorang Grandmaster Hong Quan. Tapi pria bertopeng yang di bawah Hiwentian itu, hamba benar-benar tidak bisa melacak identitasnya. Oh, ya, Tuanku, lihat ini. Baik. Pergi sana. Aku punya rencana sendiri. Hamba pamit undur diri. Hanya mengganggu latihanku saja. Ketua Aula Besar, Anda memanggil saya? Beritahu Meng Xiaobai. Soal pertemuan Kunying, dia tidak perlu mengurusnya lagi. Suruh dia lanjut mencari pecahan kunci Xuantian. Lalu bagaimana dengan situasi di Yancheng? Aku akan minta bantuan keluarga Cui dari ibu kota provinsi. Nanti, biar dia menyesuaikan diri dan membantu saja. Baik. Tunggu sebentar. Ini orangnya. Kau tahu harus apa, kan? Ya. Ternyata, dia masih hidup. Mungkin karena batu Xuantian. Begini saja, saat pertemuan Kunying nanti, kau turun tangan langsung. Ingat, biarkan dia tetap bernapas, lalu bawa dia padaku. Baik, hamba pamit. Pengawal hamba. Panggil Mo Yunshu kemari. Baik, tuanku. Dan tangkap juga orang tuanya untukku. Tuanku, Tuan sudah lama tidak menjengukku. Hah? Hehehe. Aduh. Sini kau, sayangku. Hahaha. Imit. Nanti pergilah ke Yancheng. Rayu bokah bernama Lu Chen itu sampai dapat masuk ke kehidupannya. Dan cari kesempatan untuk menemukan batu Xuantian. Tuanku, bukankah aku ini milikmu? Kenapa Tuan mau menyerahkanku pada orang lain?
Langkang, kau hanyalah mainan bagiku. Kau pikir bisa memilikiku seorang diri? Lakukan saja apa yang kusuruh. Sebaiknya kau menurut. Orang tuamu masih ada di tanganku. Apa yang Tuan lakukan pada mereka? Sekarang mereka aman. Tapi kalau batu Xuantian tidak ditemukan, kalau begitu, aku tidak bisa menjamin nasib orang tuamu nanti. Aku janji akan menurut. Kumohon, jangan sakiti orang tuaku. Anak pintar, pergilah sekarang. Cepat pergi sana. Pak Liang, soal pinjaman itu, apa mungkin ada kesalahpahaman? Kenapa Anda tiba-tiba menghentikan pinjaman kami? Kalian tidak sadar apa kesalahan kalian sendiri. Kalau mau bicara, suruh Chu Yueyao datang menemuiku. Pekerjaan Chu Yueyao sangat penting, tapi Anda... Tolong! Ada orang di sini? Tolong! Tolong aku! Ada yang mengejarku. Tolong selamatkan aku. Lu Chen. Hia. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Bagaimana kalau kami antar kamu pulang dulu? Jangan antar aku pulang. Orang-orang itu suruhan keluargaku. Kalau begitu, kami antar ke kantor polisi saja. Tidak bisa. Kalau polisi tahu, mereka juga akan memulangkanku. Adik kecil, sebenarnya apa yang terjadi padamu? Aku tidak bisa bilang. Maafkan aku. Kalau begitu, kami antar kamu ke hotel. Aku lari terburu-buru. Tidak bawa KTP ataupun uang. Bagaimana kalau kamu tinggal sementara di rumah kami? Apa tidak merepotkan? Memang agak merepotkan. Apa? Bagaimana bisa kamu menyinggung Pak Liang? Cepat datang ke sini dan minta maaf pada Pak Liang. Aku tidak kenal Pak Liang manapun. Tapi dia secara khusus menyebut namamu dan menyuruhmu datang. Paman, dengarkan aku. Masalah ini mencurigakan. Kita cari bantuan bank lain dulu untuk keadaan darurat. Kamu yang berbuat ulah, kamu sendiri yang bereskan. Baiklah. Aku akan ke sana sekarang. Ada apa? Pihak bank tiba-tiba menghentikan pinjaman perusahaan. Uangku baru saja digunakan untuk menambah modal dan saham perusahaan. Aliran dana perusahaan akan segera putus. Aku harus pergi mengecek dan menanyakan situasinya. Biar aku antar. Kalau begitu, kamu ikut saja dengan kami. Setelah urusan selesai, kita pulang bersama. Yunshu. Ada hal yang harus kubicarakan. Kamu tunggu sebentar di mobil ya? Baik, Nona Yue. Sebaiknya aku menemanimu. Tidak perlu. Sebentar saja kok. Jangan khawatir. Baiklah, hati-hati. Telepon aku kalau ada apa-apa. Kak Lua, terima kasih. Sudah menyelamatkanku. Oh, Kak Lu, kungfumu hebat sekali. Apa kamu berasal dari keluarga ahli bela diri? Bukan, Kak Lu. Kamu telah menyelamatkan nyawaku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku harus membalas budimu. Cukup menjauh dariku saja. Kamu tunggu di mobil, jangan kemana-mana. Kak Lu, kamu mau kemana? Kak Lu. Tadi ada 3 pria menemani seorang wanita masuk ke sini, di mana ruang privat mereka. Maaf, ini privasi tamu. Katakan padaku. Aku juga tamu di sini. Wanita itu istriku. Presiden Kai sudah berpesan. Tidak ada yang boleh mengganggu mereka membicarakan bisnis. Berapa dia bayar kamu? Aku bayar 2 kali lipat. Pekundang sepertimu berani membandingkan diri dengan Presiden Liang kami? Di sini ada ratusan ruang privat. Kalau mau cari, cari saja sendiri pelan-pelan. Zhu Wenlong, Yan Xianglo ini milikmu kan? Aku beri waktu 1 menit, segera muncul di hadapanku. Hei! Pecundang sepertimu tidak mungkin kenal Presiden Zhu kami. Masih ada 30 detik. Masih berlaga. Benar-benar tidak tahu diri. Sebelum ajal menjemput. Satpam, usir dia dari sini. Dasar anjing. Berani menelantarkan tamu terhormat. Apa kau masih mau kerja atau tidak? Tuan Liu, saya sungguh minta maaf. Di mana ruang VIP-nya? Di Istana Huajing. 9 naga. Hihihi. Presdir Chu. Kuat minum juga. Presdir Liang, sekarang kita bisa bicara soal pinjaman itu? Jangan terburu-buru. Kita ini berjodoh loh. Presdir Liang, tolong jaga sikapmu. Presdir Chu, kita kan sama-sama orang dewasa. The Roof, jangan malu-malu. Jika Presdir Liang tidak ingin bicara soal kerjasama, saya pamit dulu. Hei, kita belum selesai ngobrol, Presdir Chu.
Tidak mau pinjamannya lagi? Benar, kau terlalu naif. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Dasar jalang, akan kuhajar kau sampai mati. Aku benar-benar menginginkanmu. Kalau kau bersamaku, kau mau berapapun, akan kuberikan. Aku sudah gila karena menginginkanmu. Ah, arg. Jangan pukul lagi. Kita tak akan menang melawannya. Sudah menyinggungku, masih mau kabur? Cepat berlutut dan minta maaf. Mungkin aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Berani menyentuh wanitaku? Bahkan jika dewa turun sekalipun, aku tetap akan menghajarmu. Jangan. Arg, arg. Arg, sakit sekali. Kenapa harus repot-repot mengincar keluarga Chu? Lakukan saja perintah keluarga Cue. Nanti kalian pasti akan dapat imbalannya. Lu Chen, Boka itu sombong sekali. Sepertinya dia punya dukungan kuat. Pantas saja keluarga Cui menyuruh kita waspada. Tapi mau sesombong apapun dia, apa gunanya? Cepat atau lambat aku akan menginjaknya di bawah kakiku, lalu menghabisinya. Bukankah kalian berdua pernah belajar bela diri? Sial, aku kebanyakan minum, jadi lengah. Bukannya kalian berdua jago berantem. Kan sudah kubilang, kami mabuk. Katanya, kalian sanggup melawan Ethan Pelan Arahat sendirian? Kalau saja aku tidak mabuk, Boka itu pasti sudah kuhajar habis-habisan. Aduh, sakit sekali. Aduh. Naiklah. Greater to Yueyao. Bagaimana caramu negosiasi bisnis? Bos Liang jadi makin marah. Lu Chen, kau lagi rupanya. Kau selalu saja menyusahkan Yueyao kami. Kau mau apa? Kau mau menghancurkan keluarga kami? Ibu, jangan salahkan Lu Chen. Bos Liang yang salah, dia lancang dan melecehkanku. Lu Chen cuma mau menolongku. Disentuh sedikit saja, kenapa sih? Mana ada bisnis yang tanpa pengorbanan? Memangnya kau pikir dirimu semulia itu? Kalau begitu, kenapa bukan ibu saja yang pergi? Tutup mulutmu. Dasar tidak berguna. Kau tahu siapa Bos Liang itu? Dia orang keluarga Cui, keluarga terkuat di ibu kota provinsi. Sentilan jarinya saja bisa menghancurkan kita. Kita benar-benar dalam masalah besar. Kalian mengerti tidak? Apapun yang terjadi, aku yang bertanggung jawab. Aku yang akan menanggung semuanya. Silakan kembali. Baik, kau yang bilang ya. Kalau terjadi sesuatu pada keluarga Chu, kau yang akan kuhabisi. Siapa gadis cantik ini? Bukan urusanmu. Yunshu, pergilah ke kamar mandi. Rapikan dirimu dulu. Baik. Ya. Di sini tidak ada kunci Xuantian. Ibu, dia itu temanku. Mau menginap beberapa hari. Aku tidak mau peduli soal itu sekarang. Kenapa kau malah mengambil tanggung jawab atas masalah tadi? Masalah busuk begini harusnya kau hindari, bukan? Ibu tidak perlu khawatir soal keluarga Cui. Mereka tidak akan bisa berbuat macam-macam di Yanceng. Tahu apa kau? Kalau bukan karena kamu tidak berguna, mana mungkin Yao-Yao kami menderita seperti ini? Sudah, kalian jangan ikut campur. Aku akan cari jalan keluarnya sendiri. Aduh, aku tidak mau tahu lagi. Kepalaku sakit. Aku mau tidur. Terserah kalian mau berbuat apa. Yue Yao, Chu Jiguo, dan yang lainnya. Mereka hanya memerasmu. Kenapa kamu masih mau mengurusi masalah ini? Lu Chen, bukankah sudah kubilang, jangan memukul orang, jangan main pukul. Sekarang kamu sudah membuat manajer Liang tersinggung berat. Aku lagi yang harus membereskan kekacauanmu. Untuk apa dibereskan? Kita pergi saja, tidak usah kerja lagi. Mana mungkin. Aku harus tetap di sini. Ada urusan yang belum kuselesaikan. Urusan apa yang lebih penting daripada keselamatanmu sendiri? Kenapa kamu harus mengorbankan dirimu seperti ini? Pokoknya tidak bisa. Aku tidak akan pergi. Urusan apa? Beritahu aku, biar aku yang lakukannya untukmu. Kamu tidak akan bisa menyelesaikannya. Tapi aku bisa. Katakan saja. Cukup, jangan bicara lagi. Hari ini kamu tidur di sofa. Kak Lu, kenapa tidur di sini? Yunshu, ayo tidur di kamarku. Kalau disuruh, pergi saja. Baiklah Kak Lu, aku ke kamar tidur dulu ya Kak Lu. Selamat malam. Tidurlah bersamaku. Tidak apa-apa. Biar aku tidur di ranjang kecil saja. Ranjang kecil itu kurang nyaman. Lebih baik kamu tidur denganku saja. Ada apa dengan mereka berdua? Jangan-jangan mereka suami istri palsu. Baiklah, Kak Yue Yao.
Apakah kakak dan Kak Lu bertengkar gara-gara aku? Mana mungkin? Tidak kok. Aku sungguh tidak ingin hubungan kalian rusak gara-gara aku. Tidak. Kami berdua hanya sedang ada perselisihan kecil. 2 hari lagi juga baik kan? Ini tidak ada hubungannya denganmu, tinggallah di sini dengan tenang. Hubungan kalian sangat harmonis. Kak Lu begitu hebat, kalian pasti sangat bahagia hidup bersama, kan? Apanya yang hebat? Jago berkelahi begitu, masa tidak hebat? Kemampuan sebagus ini hanya pernah kulihat di keluarga ahli bela diri. Dia berasal dari keluarga biasa, belajar kungfu, itu pun hanya agar tidak dipukuli saat dia kecil. Begitu rupanya. Sepertinya Lu Chen menyembunyikan identitasnya dengan sangat rapat. Sekarang mereka sedang bertengkar, sepertinya ada kesempatan. Wen Tian, selidiki krisis bisnis Kang Wei 5 tahun lalu. Juga penyebab kematian Cu Jian. Aku curiga ada kejanggalan di baliknya. Apa yang kau lakukan? Kak Lu, aku menyukaimu. Jangan bicara lagi, kita pelankan suara, dia tidak akan tahu. Minggir! Kak Lu, budi baikmu menyelamatkan nyawaku tak terbalaskan. Aku hanya bisa membalasnya dengan menyerahkan tubuhku. Milikilah aku. Menyingkirlah. Hah? Apa yang sedang kalian lakukan? Dia keluar mencari minum, lalu tidak sengaja menabrak meja. Kenapa kamu tidak menyalakan lampu? Aku takut membangunkan Kak Lu. Dia itu orangnya kasar. Ayo, naik dan tidur. Dia tidak membongkar kedokku. Sepertinya dia tertarik padaku. Benar dugaan, tidak ada kucing yang menolak ikan asin. Sebaiknya, jangan buat Yue Yao khawatir lagi. Masih berani datang rupanya. Keluarga Chu sudah hampir bangkrut. Beberapa pabrik pengolahan memutus kerjasama, pabrik farmasi juga segera berhenti beroperasi. Ini semua salahmu, karena menyinggung Tuan Liang. Kenapa cepat sekali? Kemarin kamu bilang mau bertanggung jawab, mana tanggung jawabmu? Aku akan cari jalan keluarnya. Saat kamu menemukan caranya, perusahaan pasti sudah bangkrut 10.000 kali. Kami sudah mewakili kamu meminta maaf kepada Presdir Liang. Presdir Liang bilang dia memberimu 1 kesempatan lagi. Ini baju pemberian dari Presdir Liang. Katanya, kalau malam ini kamu pakai baju ini untuk menemuinya, dia akan melupakan masalah yang lalu. Tidak bisa, aku punya baju sendiri. Itu tidak boleh. Presdir Liang bilang, kalau kamu pergi tanpa memakai ini, dia tidak akan melihat ketulusan keluarga Chu kita. Kakak, kalau kamu tidak mau pergi, kami akan mengikatmu dan membawamu ke sana. Kalau nanti terjadi kecelakaan, itu di luar kendalimu. Yue Yao, lihat situasinya sekarang. Ini menyangkut hidup matinya keluarga Chu. Kamu tidak boleh egois di saat seperti ini. Adik, menurutlah. Aku akan pergi. Nah, begitu dong. Paling-paling cuma diraba sedikit. Temani minum dan nyanyi. Kamu kan sering ikut acara sosial. Harusnya sudah terbiasa melayani kan? Kakakku yang baik. Ambillah ini. Yue Yao, kamu mau kemana? Bukan urusanmu. Bukan begitu. Kamu mau pergi minta maaf kan? Niat mereka jahat. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ikuti aku. Yue Yao. Yue Yao. Cepatlah. Kak Lu, Bibi sedang tidak ada. Sepertinya tinggal kita berdua saja. Yunshu, aku sama sekali tidak tertarik padamu. Tolong jaga harga dirimu. Kak Lu, aku tidak minta selamanya bersamamu. Aku hanya ingin kamu malam ini saja. Kak Lu, kamu mau kemana? Presdir Chu, kalau kamu benar-benar ingin minta maaf, tunjukkanlah sedikit ketulusanmu. Minumlah, minumlah. Saya sedang sakit dan minum obat, jadi tidak bisa minum alkohol. Kalau Presdir Liang ingin ketulusan, saya bersedia berlutut untuk minta maaf. Kalau kau masih belum puas, aku bahkan rela bersujud padamu, memohon agar kalian melepaskan keluarga Chu. Kita sama-sama dewasa. Kau pasti tahu apa yang kuinginkan, kan? Jadi jangan pura-pura bodoh. Buka bajumu. Kau sudah tidur dengan orang farmasi Anhui. Kenapa takut tidur dengan kami? Rasa setiap orang itu berbeda, hahaha. Aku tidak begitu. Aku tidak pernah tidur dengan siapapun.
Wahahaha. Hihihi. Tadi aku menaruh obat perangsang di ventilasi AC. Kemarilah, sayang. Aku suka kakimu. Aku suka pinggangmu. Dengan wajah secantik ini, menidurimu pasti akan sangat nikmat. Kalian berdua, siapkan mobil sana. Tunggu aku 2 menit lagi. Hei, Orge. Kakak, tidak apa-apa. Ya, jangan menambah masalah untuk keluarga Chu lagi. Kau lagi. Meski kau jago berkelahi, apa gunanya? Nasib keluarga Chu ada di tanganku sekarang. Kalau ku bilang hidup, kau hidup. Kalau ku bilang mati, kau mati. Benar, sekarang adalah masyarakat beradab. Apa tinju bisa menyelesaikan masalah? Bagaimana kalau kau berlutut sekarang dan merangkak di selangkanganku? Panggil aku kakek, maka aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, kau tetaplah di sini. Toh aku tidak keberatan. Benar sekali. Jangan gegabah. Bersenang-senang denganmu. Jangan hahaha. Begitu dong. Untunglah kau tahu diri. Hahaha. Kari mati kau. Dengar? Ya. Dun. Kalau kau berani menyentuh sehelai rambutnya saja, aku akan habisi nyawa kalian. Lu Chen, bicaralah baik-baik. Lepaskan Tuan Liang dulu. Kalau berani, bunuh saja aku. Kalau kau membunuhku, kau dan seluruh keluarga Chu akan ikut mati bersamaku. Lu Chen, nyawa dibayar nyawa. Kalau kau berani bertindak, kau juga akan mati. Bukankah kau ingin membunuhku? Ayo. Asal kau tahu, jangan pikir jago bela diri itu hebat. Orang kayalah yang berkuasa. Orang kaya yang berkuasa. Ya, hari ini akan kutunjukkan siapa penguasa yang sebenarnya. Hello, Ketua. Dalam 10 menit, aku ingin Zhong Liang, Qian Laichang, dan Li Ju bangkrut. Kau pikir, kau siapa? Mau bikin aku bangkrut? Sok berkuasa di depan kami. Kau tahu berapa banyak aset kami. Tak peduli berapa banyak uang kalian, mulai sekarang semuanya jadi nol. Apa pelajaran yang kuberi pada keluarga Chu belum cukup? Kalau begitu, akan kubuat keluarga Chu bangkrut sekarang juga. Kenapa bagian keuangan menelepon malam-malam begini? Hello. Apa? Perusahaanku baik-baik saja. Kenapa bank memutus pinjaman? Dengar, aku tak peduli cara apa yang kau pakai. Pertahankan perusahaannya dulu. Soal uang, biar aku yang urus. Pak Liang, saudaramu ini sedang dalam masalah. Tolong bantu aku. Tenang aja, kalau di bawah 100 juta, itu bukan masalah. Tidak apa-apa. Pacar simpananku yang menelepon. Xiaoliu, malam ini kau tidur sendiri dulu ya. Aku harus menemani Pak Liang. Jadi, aku tidak ke tempatmu. Cuy, najis. Aku menelepon untuk minta putus. Hah? Ada apa? Kasus produk perusahaan yang menewaskan orang itu sudah terungkap. Aku baru saja selesai diinterogasi. Mulai sekarang, jangan harap bisa mencariku lagi. Aku tidak mau terlibat urusan apapun denganmu. Aduh, Tuan Liang, tolong selamatkan saya. Tuan Liang, tolong saya juga. Kenapa panik? Aku akan carikan jalan keluar. Biarpun langit runtuh, aku yang akan menahannya. Teleponmu berbunyi. Kenapa tidak diangkat? Aku dengar. Tak perlu kau ingatkan. Aku ingin lihat trik apa yang bisa kau lakukan. Hello. Hah? Mana mungkin, Tuan Liang? Anda tidak boleh jatuh. Kami semua bergantung pada Anda. Siapa kau sebenarnya? Kau tak pantas tahu siapa aku. Apa kau tahu aku ini orang keluarga Cui dari ibu kota provinsi? Persetan dengan keluarga Cui, kau tidak tahu. Keluarga Cui berhubungan dengan Xuanmen. Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu dalam sekejap. Persetan dengan Xuanmen. Kau, karena kau tak bisa mengendalikan nafsumu. Lebih baik hilangkan saja. Jangan mendekat. Arg. Andai. Arge, ampun. Tuan Lu saya salah. Tolong lepaskan saya. Tuan Lu ampun. Tuan Lu tolong ampuni nyawa saya. Ini masih terlalu enak untukmu. Mulai hari ini,
Aku akan membuat kalian merasakan segala jenis penderitaan. Membuatmu merasa mati lebih baik daripada hidup. Sudah kucari di mana-mana, tapi sama sekali tidak ada. Tapi dia tidak tertarik padaku. Rayuanku gagal. Halo? Halo? Yue Yao, Yunshu, tolong tuangkan air untuknya ya. Hah? Apa-apaan ini? Bagaimana pekerjaan ini bisa lanjut kalau begini? Masalahnya sudah beres. Apa kalian mendadak dapat pinjaman bank lagi? Bukan. Semalam aku sama sekali tidak. Oh, nanti kita bicara lagi setelah sampai di kantor. Hei, apa yang terjadi semalam? Semalam, kamu mabuk, jadi aku membawamu pulang. Ada apa? Aberforth de Bering, kamu tidak melakukan apa-apa semalam? Lalu kenapa mereka melepaskan keluarga Chu? Aku juga tidak tahu. Mungkin hati nurani mereka tiba-tiba tergerak. Mana mungkin? Ah, kamu tidak menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Kamu mau makan? Tidak. Tidak ada. Pokoknya syukurlah kalau sudah beres. Kalau begitu, malam ini boleh aku tidur di kamar? Tidak boleh. Sana ganti baju. Heh. Kalu, kakak mau kemana? Ajakku juga dong. Tidak bisa. Aku ada urusan. Kak Lu, tapi aku bosan sekali sendirian di rumah. Jangan begini. Kalau Yue Yao lihat, nanti susah menjelaskannya. Menjelaskan apa? Oh, dia bilang dia mau ikut kamu ke kantor. Kenapa harus sungkan begitu? Ayo. Kamu bilang orang itu dipanggil Tetua Yin. Ya, ya, benar sekali. Baiklah, aku mengerti. Pergilah. Sun Yue. Sun Yue, kamu harus menyelamatkanku. Aku mengerti aturannya. Aku tidak akan merugikanmu. Tuan, sudah ketemu? Orang itu benar-benar Yin An. Sungguh, tak disangka, menantu numpang itu punya latar belakang seperti ini. Tuan, kita habisi dia. Jangan buru-buru. Aku lapor dulu ke Tuan Ketua Aula. Minta instruksi darinya. Lihat apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kenapa cuma kamu yang datang? Mereka semua sudah menyerah. Hari ini adalah pertarungan penentuan kita berdua. Ayo kita mulai. Hei, tunggu dulu. Kenapa buru-buru? Gao Wentian, situasi tahun ini sangat istimewa. Berani bertaruh besar tidak? Boleh saja. Mau taruhan seberapa besar? Siapapun yang menang, dialah yang akan menjadi penguasa Yancheng. Tunggu sebentar. Angry Ended, Tuan Lu. Sepertinya dia mengundang seorang ahli bela diri. Jangan khawatir. Kali ini, Qianzheng pasti akan jatuh ke tanganku. Baik. Ayo, baik. Sekali kata terucap, pantang untuk ditarik kembali. Nanti jangan sampai menyesal ya. Siapa takut? I say, siapa yang takut? Dia anak anjing. Lu Chen, kali ini jangan harap bisa pura-pura mati untuk kabur. Kamu orang Xuanmen. Master Aula ke-8 ingin menemuimu. Menyerahlah sekarang jika ingin menghindari siksaan fisik. Beliau adalah jenderal dari Xuanmen. Bersiaplah untuk mati. Apa? A. Hehehe, Ren Wentian, pukulan yang bagus. Cepat menyerahlah. Tuan Lumu sebentar lagi akan mati dipukuli. Oh, bagus Tuan Lu. Belum terlambat untuk menyerah sekarang. Ternyata beginilah pedang yang sebenarnya. Ternyata beginilah energi Qi yang sebenarnya. Karimati, ayah. Mundur. Ledakan api. Hahaha. Lu Qianyuan, kamu senang terlalu dini. Aku bilang, hehe, berlututlah sekarang dan panggil aku kakek. Maka aku akan melepaskan Xiaomeimu, bagaimana? Lu Qianyuan, kamu hina, kamu tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu. Aku hina. Apa kau tidak tahu?
Taktik licik juga bagian dari kekuatan. Memangnya kau bisa apa? Ini. Di mana mereka? Asal kau janji tidak merebut wilayahku, aku akan beritahu. Kau berani ajukan syarat padaku. Di mana mereka? Cuma aku yang tahu. Kalau kau tidak segera ke sana, mereka akan mati. Baik, aku janji. Him. Katakan. Bagaimana kalau engkau menipuku? Arg, arg, arg. Di kuil tua di utara kota. Ha 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 ha. Arg, arg. Lucien, cepat juga kau sampai. Tenang saja, kali ini aku akan habisi kau sampai tuntas. Kau rupanya, ya, ini aku. Apa? Mau menyelamatkan mereka? Asal kau keluarkan Suandan dari dalam perutmu itu. Jangan mengelak. Aku tahu Suandan ada padamu. Berisik sekali teriakan kalian. Lucien, jangan dengarkan dia, lari. Wanita yang sungguh baik, kau harus menghargainya. Ku beri waktu 10 detik. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan pada mereka. Hah? Hahaha. Kak Lu, jangan pedulikan kami. Lari. Di kehidupan mendatang, kita jadi suami istri lagi. Kak Lu, jika ada kehidupan selanjutnya, aku juga ingin jadi wanitamu. Kalian benar-benar buta. Pasti karena aura pemeran utamamu itu. Kalau tidak, mana mungkin dua wanita cantik ini menyukaimu? Iri atau cemburu? Aku iri. Aku cemburu. Tidak masalah lagi pula. Hari ini kau harus mati. Jangan. Jangan, Nas. Kali ini, kau takkan seberuntung itu. Cepat lari. Cepat. Ambil sendiri kalau kau mampu. Heg. Hah. Kau baru saja memasuki tahap Duanti. Bagaimana mungkin? Aku memiliki Xuan. Dan di dalam tubuhku, kau lupa. Masih mau lanjut? Aku bisa melayanimu bertarung seharian. Aku ada urusan mendesak. Anggap saja kau sedang beruntung. Lain kali kita bertemu, nasibmu takkan sebaik ini. Yue Yao. Tunggu, apa? Tidak ada yang ingin kau jelaskan padaku? Aku lelah, aku mau tidur. Jangan pura-pura bodoh. Katakan sebenarnya siapa kau? Ku peringatkan, jangan mengarang cerita. Aku bukan orang bodoh. Baiklah, sejujurnya, sebenarnya aku orang dari Xuanmen. Aku merahasiakannya agar kau tidak terlibat. Xuanmen? Jadi orang tadi juga dari Xuanmen. Kenapa dia ingin membunuhmu? Aku tak bisa memberitahumu terlalu banyak. Aku cuma bisa bilang, berada di sisiku akan semakin berbahaya. Aku tidak ingin kau terlibat lebih jauh lagi. Tapi, aku sudah terlibat. Karena itu, Yue Yao, ayo kita bercerai. Kau bilang apa? Kau bilang apa? Jangan harap. Aku akan mengurus masalah dengan keluarga Chu. Kau tak perlu khawatir. Sang peramal sudah tahu aku masih hidup. Berada di sisiku hanya akan makin berbahaya. Hebat sekali kau, Lucien. Mentang-mentang sudah hebat, kau mau mencampakkan istrimu yang menemanimu saat susah ini, ha? Bukan itu maksudku. Kenapa kau tidak mengerti juga? Berada di sisiku akan semakin berbahaya. Kalau begitu aku tanya satu hal, bisakah kau melindungiku? Asal kau setuju, lautan api dan gunung pedang pun akan kuhadapi bersamamu. Hah? Aku sudah menawarkan diri begini. Kalau kau masih tak paham juga, Xuanyao, aku pernah bertanya padamu, mengapa kamu tetap bertahan di Kang En Pharmaceutical? Bisakah kamu mengatakannya padaku sekarang? Sebenarnya, ini demi ayahku. Kamu pasti pernah mendengar sebelumnya bahwa Kang En Pharmaceutical, karena penggelapan dana, mengakibatkan pesanan dan transaksi dibatalkan. Kebangkrutan, tentang masalah itu, aku pernah mendengarnya. Sepertinya ayahmu dipecat karena hal itu. Bukan dia pelakunya. Apalagi saat itu kakek sudah menunjuknya sebagai penerus. Mana mungkin dia melakukan hal semacam itu? Ini pasti perbuatan keluarga besar atau keluarga ketiga selama bertahun-tahun ini. Kamu tetap di perusahaan adalah untuk mencari bukti, kan? Benar, aku bisa melenyapkan keluarga besar dan keluarga ketiga. Tidak. Jika begitu,
tidak akan ada maknanya. Aku ingin memulihkan nama baik ayahku dengan tanganku sendiri. Aku ingin para pendosa itu berlutut di depan papan arwahnya, bersujud dan mengakui dosa mereka. Cepat, cepat, cepat. Hei, kemarilah. Masalah kebangkitan darah ini jangan sampai diketahui siapapun. Paham? Jika terlibat lagi dengan Xuan Tianyao, keluargamu, kita pasti akan musnah. Mereka sudah mengejar. Cepat pergi. Ayah, ibu. Aku berangkat kerja dulu. Hati-hati di jalan. Kalian berdua, lindungi dia secara sembunyi-sembunyi. Pastikan agar dia selalu berada dalam pengawasan kalian. Baik. Kakak Lu, ada yang ingin kukatakan padamu. Yunshu, sudah kukatakan, tidak mungkin ada apa-apa di antara kita. Ini tentang Xuan Tianyao. Mari bicara di tempat lain. Katakanlah, siapa kamu sebenarnya? Aku sebenarnya adalah budak wanita aula ke-8. Dia menyandera orang tuaku. Memaksaku datang untuk mencari Xuan Tianyao. Xuan Tianyao tidak ada padaku. Aku tahu, dan kau pun tahu karena aku bisa merasakan keberadaan Xuan Tianyao. Apa kau sadar dengan apa yang kau bicarakan? Aku tahu kau tidak percaya. Tapi, ini sungguhan. Kunci Xuan Tian ditempa oleh leluhurku, menggunakan meteorit dari luar angkasa. Sejak saat itu, sesekali akan muncul keturunan dengan darah istimewa di keluargamu. Dan, aku adalah satu-satunya dalam beberapa ratus tahun terakhir. Lanjutkan. Karena kemampuan ini, keluargamu selalu ditakuti oleh para ketua Xuan terdahulu dan dijadikan tahanan rumah. Belakangan garis keturunan ini menghilang, barulah ketua Xuan mengabaikan kami. Sampai beberapa dekade yang lalu, kunci Xuan Tian hancur dan hilang, ketua Xuan pun kembali mencari kakek dan ayahku. Menangkap mereka. Untuk menempa ulang kunci Xuan Tian, kabarnya benda itu hancur saat terjadi invasi musuh asing. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku juga tidak tahu pasti. Lalu, tanpa meteorit luar angkasa, kunci Xuan Tian takkan bisa ditempa. Ketua Xuan sepenuhnya mencampakkan keluarga kami. Setelah ketua Xuan meninggal, aku pun diculik oleh ketua aula ke-8. Kau memberitahuku semua ini. Apa kau tidak takut akan membawa malapetaka lagi bagi keluargamu? Keluargamu sudah hampir punah. Apalagi bencana yang harus ditakuti? Aku tahu, Anda bukan orang seperti ketua Xuan. Hanya Anda yang bisa menyelamatkan orang tuaku. Tuan muda, ini rancangan kunci Xuan Tian. Keluargamu bersedia menempanya ulang untuk Anda. Mohon selamatkan orang tuaku. Bangunlah, rancangan ini akan kuterima. Lalu, bagaimana dengan orang tuaku? Jangan terburu-buru soal itu. Aku akan utus orang untuk menyelidiki seluruh kota. Kau carilah pecahan kunci Xuan Tian dulu. Baik, Tuan muda. Oh ya, mengenai laporanmu nanti kepada ketua aula ke-8, katakan saja begini. Baik. Apa kau yakin dengan rencana ini? Tuanku, saya melihat dengan mata kepala sendiri, saat Lu Chen berkultivasi, ada sesuatu yang bersinar di dalam perutnya. Pantas saja mereka bisa mengalahkan Hall Master ke-7. Kalau begitu, jangan bertindak gegabah untuk saat ini, tetaplah menyamar di sisinya. Jika dibutuhkan, aku sendiri yang akan menghubungimu. Baik. Lalu bagaimana dengan orang tua saya? Bekerjalah dengan baik. Keluargamu pasti akan bersatu kembali. Ya, pergilah. Baik. Tentang penyelidikan kasus Chu Jian yang aku perintahkan sebelumnya. Bagaimana hasilnya? Chu Jian dibunuh atas persekongkolan Chu Jiguo dan Chu Jiliang. Pembunuhan. Kakak besar. Ayah memuji Chu Yueyao lagi kali ini. Apa dia akan menjadikannya sebagai pewaris? Sama seperti Chu Jian dulu. Benar-benar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sama-sama bajingan. Kita harus membereskannya. Sama seperti dulu. Benar. Tepat di pesta pengumuman pewaris nanti, kali ini aku akan melenyapkan keluarga cabang kedua dari keluarga Chu. Krisis kebangkrutan farmasi Kang En dulu juga disebabkan oleh Chu Jiguo yang bersekongkol dengan orang luar. Dialah dalangnya. Lalu, dia bekerja sama dengan Chu Jiliang untuk memfitnah Chu Jian. Bukti apa yang ditemukan? Saya bisa menemukan saksi kuncinya. Jangan terburu-buru. Tidak mungkin. Hanya saksi saja tidak cukup. Oh ya, bagaimana dengan kasus pembunuhan itu? Saya juga sudah menyelidikinya. Dokter yang merawat Chu Jian dulu memiliki beberapa transaksi keuangan gelap dengan Chu Jiliang. Ini adalah ketidakmampuan bawahan Anda. Tidak apa-apa. Mereka pasti akan mencelakai Yueyao. Saat itu tiba, aku hanya perlu menunggu mereka menyerahkan buktinya sendiri.
Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Tuan-tuan sekalian adalah sahabat baik Kang En. Kang En tidak akan bisa sampai di titik ini tanpa bantuan Anda sekalian. Saya bersulang untuk Anda semua. Kang En kini adalah raksasa farmasi di Yancheng. Mohon bimbingannya di masa depan. Anda terlalu memuji. Kalau begitu, saya akan mengumumkan daftarnya. Sebelum pengumuman, ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Chu Yueyao berkolusi dengan bagian keuangan Ocean Blue Pharmaceutical, mentransfer dana Kang En Pharmaceutical untuk keuntungan pribadi. Kamu tidak layak tetap berada di keluarga Chu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Aku tahu kamu tidak akan mengakuinya, tapi aku punya bukti. Ayah, lihatlah. Chu Yueyao, beraninya kamu. Kakek, aku tidak melakukannya. Lihat saja sendiri. Tidak, ini bukan aku. Mereka menjebakku, kakek. Aku sudah menduga kamu akan berdalih bahwa orang itu masuk. Ini adalah orang keuangan dari Ocean Blue Pharmaceutical. Bicaralah, bagaimana kamu berkolusi dengan Chu Yueyao? Bukan Chu Yueyao, tapi kamu, Chu Jiguo. Omong kosong! Setengah bulan yang lalu, kamulah yang menghubungiku secara pribadi, meminta aku bekerja sama, mentransfer dana dari Kang En, lalu menjebak Chu Yueyao. Aku punya catatan pembukuan aslinya di sini, dan juga rekaman telepon saat itu. Kamu yang mengurus pembukuan, sebanyak apapun uang yang bisa kamu ambil dari Kang En, kamu pasti bisa mengusir wanita sialan Yueyao itu, dan saat itu kamu, semua itu, palsu. Semua ini palsu. Ini rekayasa. Ayah, bukan begitu ceritanya. Bukti ini dia palsukan, dan orang ini telah dia suap, dia hanya ingin membantu Chu Yueyao naik jabatan. Ayah, 5 tahun lalu, kamu menggunakan cara ini untuk menjebak ayah mertuaku. Sekarang kamu ingin mengulangi trik lama yang sama? Semua kebusukanmu ini masih berani menuduhku. Masih ingin mengelak? Akan aku buat kamu mengaku kalah. Baiklah. Jinguo, kau benar-benar mengecewakanku. Aku salah, ayah. Beri aku satu kesempatan lagi. Ini ditemukan di rumah paman ketiga. Menurut ayah, mengapa dia sengaja meninggalkan bukti seperti ini? Chu Jinliang, kau ingin menjebakku. Demi keuntungan pribadi, dia merugikan keluarga dan memfitnah orang lain. Kakak kedua, aku hanya ingin menuntut keadilan bagimu. Omong kosong. Jelas-jelas kau yang menghasutku. Kalau kau punya bukti, kenapa tidak dikeluarkan semuanya? Aku sudah tahu kau akan bilang itu palsu. Aku takut ayah tidak percaya. Jadi aku berniat mengumpulkan lebih banyak bukti baru bicara. Akan kuhabisi kau, sial. This is now as a friend. Lepaskan. Kubunuh kau. Karena semua orang tahu bahwa Yueyao telah difitnah. Bukankah seharusnya perusahaan diserahkan kepada Yueyao untuk dikelola? Tidak bisa, ya. Janjinya perusahaan akan diserahkan kepadaku. Kurang ajar. Tadinya ingin kuberikan padamu. Tak disangka kau malah mengecewakanku. Aku salah, ayah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Shichi, kemarilah. Mulai hari ini, perusahaanku serahkan padamu. Yueyao, kau bantulah dia. Padahal aku yang paling pantas. Hanya karena dia putra dan cucu tertua, tidak pernah ada wanita yang menjadi kepala keluarga atau ahli waris. Begini saja, menjadi wakil presiden juga bentuk kontribusi bagi keluarga Chu. Perusahaan tetap milik keluarga inti kami. Kau hanya layak bekerja untuk kami. Perusahaannya jadi milikku? Hahaha. Shichi, kau kenapa? Shichi, bangun! Shichi! Bangun. Apa yang kau lakukan pada Shichi? Tidak melakukan apa-apa. Aku hanya menukar minuman milikku dan Yueyao dengan minuman milik mereka berdua. Kau, soal apa isi di dalamnya? Paman ketiga pasti sudah tahu jelas. Paman ketiga, perhitunganmu benar-benar hebat ya. Kau pasti membawa penawarnya kan? Kalau tidak cepat, dia bakal mati. Dasar bodoh, cepat berikan penawarnya. Shichi, cepat telan ini. Dulu saat ayah mertuaku dilarikan ke rumah sakit, semua mengira itu karena serangan jantung mendadak. Sebenarnya kaulah yang meracuninya. Kau tak hanya menyuap dokter dan memalsukan diagnosisnya, tapi pura-pura menjenguk padahal engkau membunuhnya. Jian, ternyata mati di tanganmu. Kenapa bisa begini? Kenapa? Bayar nyawa ayahku. Sudah, jangan ribut lagi. Apa belum cukup memalukan?
Sekarang, baru merasa malu. Masalah ini penuh kejanggalan. Kenapa kau malah tutup mata? Orang mati tak bisa hidup lagi? Kau mau apa lagi? Aku ingin dua pendosa ini minta maaf pada ayah mertuaku dan bersujud di makamnya. Kau mau apa? Kami ini tetuamu. Sedang apa? Kau. Jangan ribut lagi. Kita selesaikan masalah ini secara tertutup. Ah, Lu Chen, langkang sekali kau. Ah, 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 ah. Aduh, kau sudah memeras begitu banyak darah ayah mertuaku. Bersujudlah lebih banyak. Ayah lihat putrimu sudah membalaskan dendammu. benar-benar kurang ajar. Keluar kau dari sini. Keluarga Chu tak sudi punya sampah sepertimu. Benar-benar tontonan yang menarik. Tuan muda Xuanmen yang terhormat ternyata dianggap sampah di mata orang lain. Lu Chen, kau menyembunyikan identitasmu dengan sangat baik. Siapa kau? Wah, hehe, besok. Tak ada satupun yang bisa kabur. Ternyata memang Tuan muda Xuanmen. Tuan Balai. Lu Chen sudah kami usir dari keluarga Chu. Aku mohon, lepaskanlah kami. Melepaskan kalian? Boleh saja. Keluarkan Xuandan dari perutmu, maka aku akan mengampuni nyawa mereka. Lu Chen, cepat kembalikan barang itu kepada mereka. Kau. Aduh, Lu Chen, aku mohon, cepat serahkan pil sakti itu. Mau serahkan atau tidak? Cepatlah. Cepat. Mau serahkan atau tidak? Lu Chen, aku mohon padamu, cepat serahkanlah. Kau benar-benar berhati batu. Kau punya Xuandan untuk melindungi tubuhmu dari peluru. Tapi mereka belum tentu bisa. Kita lihat saja, apa kau yang lebih cepat atau pelurunya? Berhenti. Jangan bunuh aku. Lu Chen, aku mohon padamu. Bu, ayah tidak mau mati. Aku mohon berikan Xuan, dan itu padanya. Kesabaranku ada batasnya. Tunggu dulu. Yue Yao, cepat pergi. Hmm. Hmm. Yoyo, sepertinya pil sakti itu tidak berguna bagimu. Apa kau mau menyerahkannya baik-baik? Atau aku harus mengambilnya dengan cara yang kejam? Tuan muda. Ah, hm, ah, Tianlang. Dingin sekali. Kita harus merebut kembali Xuanmen. Tetua Xian, Tetua Yin. Ya, yongan kecil ini bukan apa-apa. Oh, oh. Aku kesal setiap kali melihat gaya rambutmu ini. Bukankah ini bagus? Sialan kau. Baiklah, selamat jalan. Aku pasti akan memulihkan Xuanman dan membasmi para pembangkang. Keluarlah. Jangan bersembunyi. Tak kusangka pelacur sialan Yunshu itu berani mengkhianatiku. Lu Chen, kau pintar sekali mencari tempat pemakaman yang bagus untuk dirimu sendiri. Orang yang datang lebih sedikit dari dugaan. Kenapa? Apa ketua aula besar sedang sibuk sampai tidak bisa datang untuk membereskanmu? Sudah, cukup. Hari ini, aku akan pakai nyawa anjing kalian berdua untuk dipersembahkan kepada arwah orang tuaku di surga. Besar mulut.
Iya. Tuan muda, saatnya latihan. Sekarang penyaluran energimu sudah sampai tingkat berapa? Kau pikir aku tidak waspada terhadap ilusimu? Kau pikir ilusiku hanya satu lapis saja? Mustika Xuan ada di tubuhmu, sungguh menyia-nyiakan benda pusaka. Jadilah anak baik dan serahkan sendiri. Aku akan membunuhmu dengan cepat tanpa rasa sakit. Jangan mimpi! Memang benar kau anak pelacur Li Fang Fei itu? Wajah menyebalkannya sama persis. Tutup mulutmu. Kau tak pantas sebut nama ibuku. Setelah membunuhmu, aku akan gali mayat pelacur Li Fang Fei itu, lalu membakarnya. Mencampurnya dengan abu orang tua bau itu, lalu kuberikan pada anjing. Ketua, hati-hati boka ini melawan mati-matian sebelum tewas. Biar aku saja. Kau cukup setia. Baiklah kalau begitu. Majulah. Tuan, setelah mustika Xuan itu diambil, enaknya dikukus atau direbus? Dikukus dulu baru direbus. Dasar wanita jalang. Kau pikir aku sudi kau perlakukan seperti anjing? Jangan lupa, penawarnya masih ada di tanganku. Asal kau tahu, soal penawar itu ya, sudah berhasil kuracik sejak lama. Anjing rendahan. Masa bodoh. Dasar wanita busuk. Kau, sungguh tontonan seru. Sesama anjing saling menggigit. Lu Chen, sejujurnya, aku harus berterima kasih padamu. Jika kau tidak memancingku dengan memunculkan Xuan Dan ini, aku tidak tahu berapa lama lagi akan dikendalikan oleh wanita sialan ini. Ini akan terasa sakit. Bukankah kau sudah terjebak dalam 3 lapis ilusiku? Hah? Aku membohongimu. Aku pasti akan menghabisimu. Licik. Tuan muda, aku pasti akan mengikutimu. Aku akan setia padamu sepenuhnya. Bagus, tapi aku tidak butuh seekor anjing yang berani menggigit tuannya sendiri. Just now, hancurkan. Aku tahu kau tidak akan semudah itu dikalahkan. Tak kusangka hari ini, aku akan jatuh ke tangan kalian. Kalau tahu begini, seharusnya aku membuangmu ke sumur kering sejak dulu. Hari ini kau pasti mati. Mahayer telah membalaskan dendammu. Melapor kepada Master Xuan, semua kekuatan yang bergabung telah ditaklukkan. Bagaimana dengan Lu Chen? Orang-orang kita sudah pergi untuk mengawasinya. Silsilah keluarga Lu harus dibasmi sampai ke akarnya. Baik, Tuan muda. Keberadaan bahan baku Xuan Tian Yao sudah ditemukan kan? Ya. Lu Chen, apa rencanamu selanjutnya? Menyerang balik ke Xuanmen dan merebut kembali posisi ketua